Bagi Lin Sun, semua pengalaman sebelumnya sepertinya telah melewati beberapa musim semi dan musim gugur. Namun bagi Mu Zeng di luar Bai Yulian Terrace, kurang dari seperempat jam telah berlalu. Dia berdiri di sana, menunggu, tampak sabar. Lengan kanannya yang telah dipotong telah disambungkan kembali olehnya dengan metode rahasia, meski tidak dapat dipulihkan untuk sementara, hal itu tidak mempengaruhi pertarungan. Begitu Mu Zeng memikirkan semua pertemuan sebelumnya, dia tidak bisa menahan perasaan sombong di dalam hatinya. Ia adalah orang yang memupuk agama Buddha, ia paling memperhatikan nasib, dan menurutnya apa yang dilihatnya hari ini sepertinya sejalan dengan prinsip karma. Satu minuman dan satu kecupan dihitung sebagai hari. Anda tidak pantas mendapatkan apa yang Anda dapatkan, meskipun Anda bekerja keras, itu sia-sia. Sangat disayangkan bahwa anak ini dapat dianggap sebagai sosok yang paling menonjol di kalangan generasi muda di dunia saat ini, namun mungkin Tuhan menghendaki ia harus dirampok di sini. Memikirkan hal ini, Mu Zeng tidak bisa menahan senyum di sudut bibirnya. Setelah anak ini dirampok, akar bodi yang layu dan harta suci di tangan anak ini semuanya akan menjadi miliknya, ini sungguh suatu rejeki yang langka dan tak tertandingi. Tetapi pada saat ini, Mu Zeng tiba-tiba menemukan bahwa Lin Sun, yang dia anggap sebagai manusia fana, membuka matanya pada saat ini. Orang ini belum mati. Pupil Mu Zeng membesar, dan rasa sesak yang tak terlukiskan terperangkap di dadanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Mu Zeng, Lin Sun tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kamu masih di sini, tahukah kamu sudah berapa lama waktu berlalu?" Mu Zeng tercengang, "Apa maksudmu? Apakah ini mengejek dirinya sendiri karena tidak pernah bergegas ke platform teratai giok putih?" Terlalu banyak penipuan. Wajah Mu Zeng menjadi acuh tak acuh dan suram bidat, "Jangan merajalela, bahkan jika kamu selamat, kamu akan dikutuk kali ini." Lin Sun mengabaikannya, dan duduk dengan santai di platform teratai giok putih, melihat potongan kayu mati di tangannya dan melamun. Dalam benaknya, apa yang dilihatnya barusan seakan muncul kembali, membuat pikirannya mengembara. Jika kamu mengambil langkah itu, bahkan orang suci pun akan dirampok, apa yang terjadi? Lin Sun bergumam dalam hatinya. Dia tidak bisa melupakan apa yang baru saja dia lihat. Di bawah pohon Bodhi, kedua orang bijak itu akhirnya menciptakan kitab suci Tao yang membawa masa lalu dan membuka masa depan setelah bertahun-tahun melakukan deduksi, memicu turunnya visi langit dan bumi. Ini seharusnya menjadi suatu prestasi yang dapat mengejutkan selama berabad-abad, namun siapa sangka bahwa pembunuhan dan malapetaka juga akan datang pada saat yang bersamaan. Lin Sun yakin bahwa Biksu Suci Jiji dan Ratu Suci Phoenix Hitam sudah mati, mereka mati di platform teratai ini, dan dibunuh oleh sosok emas yang dominan itu. Hal ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa pada zaman dahulu, justru karena kedua orang suci ini mengambil langkah tabu maka mereka mengalami bencana. Dan kebenaran ini bahkan lebih mengerikan lagi. Sesat, apakah kamu mendengarkanku? Teriakan keras itu membangunkan Lin Sun yang sedang berpikir keras. Dia mengangkat matanya untuk melihatmu, dan melihat Mu Zeng menatapnya dengan wajah pucat, seperti Weda Arhat yang marah, dengan ekspresi ingin bunuh diri. "Beku, kamu bahkan tidak bisa memanjat platform teratai ini, jadi apa hakmu untuk berteriak?" Lin Sun menegur dengan linglung. Pada saat yang sama, ada sesuatu yang aneh di hatinya, dan dia sangat menyadari bahwa kekuatan pencerahannya telah berubah, menghasilkan peningkatan yang mengejutkan. Dao api dipromosikan ke ranah Taoisme. Pemusnahan bintang Tun Xiong Dao maju, melangkah ke ranah Dao Yun. Dan Dao air, yang telah mencapai titik kesempurnaan Taoisme, melangkah ke ranah Taoisme dalam satu gerakan. Apa kebenarannya? Arti sebenarnya dari Tao. Kebenarannya, prinsip esensi aslinya. Kebenaran Dao adalah arti sebenarnya dari hakikat asli Dao. Ini adalah tataran besar praktik Dao yang ketiga, mencapai tataran ini akan membuat para pertapa memahami kekuatan Dao lebih dalam, melihat esensi dan esensinya, dan menyadari makna aslinya yang sebenarnya. Jika digunakan dalam pertempuran, kekuatan Dao kebenaran bisa disebut menakutkan, dan dapat menyimpulkan berbagai bentuk Dao Dharma, yang 2 kali lebih kuat dari Dao Yijing. Secara umum, hampir tidak ada seorang pun di alam Yanlun yang dapat memahami kekuatan Taoisme, karena alam semacam ini melibatkan esensi asli Dao, dan langkah ini hanya dapat dicapai dengan melihat melalui alam raja, yang merupakan pintu gerbang menuju kehidupan dan kematian. Tapi sekarang, Lin Sun telah mencapai ranah kebenaran sejati Dao di ranah Yanlun, jika ini disebarkan, pasti akan menimbulkan keributan yang tak terhitung jumlahnya. Sesat, kamu sudah mendapat kesempatan, kenapa kamu tidak berani turun dari platform teratai? Mungkinkah kamu takut? Di kejauhan, suara Mu Zeng seperti bel, dan dia memarahi dengan wajah pucat. Diabaikan lagi, sikap orang itu linglung, dan dia tidak pernah memperhatikan dirinya sendiri dari awal sampai akhir, jadi dia terlihat terlalu sombong dan sombong.
Dengan pola pikir Muzeng yang kokoh, dia tidak bisa menahan rasa marahnya saat ini, merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berisik, biksu, bisakah kamu diam? Pikiran Lin Sun terputus lagi, dan dia tidak bisa menahan alisnya sedikit. Dia merasa bahwa orang ini terlalu menjijikkan, dan dia memarahi dirinya sendiri karena bidah satu per satu. Apakah dia benar-benar berpikir dia takut padanya? Saat berbicara, Lin Sun kesurupan lagi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa keseluruhan transformasi kekuatan Dao yang dia kuasai kali ini harus dikaitkan dengan semua yang dia alami sekarang. Saat itu saya sedang duduk di bawah pohon Bodhi mendengarkan ceramah dan percakapan kedua orang suci, seolah-olah saya tidak memperoleh apa-apa, namun nyatanya saya telah mencapai pencerahan yang langka dan tiada taraf. Semua pengalaman ini mungkin terkait dengan bagian akar Bodhi ini, Lin Sun merasa tercerahkan. Sebelumnya, alasan mengapa dia bisa melakukan perjalanan ke zaman kuno dan menyaksikan adegan pidato kedua orang suci itu adalah karena dia telah menguasai potongan kayu mati ini. Di telapak tangan, potongan kayu mati ini hangus hitam dan lapuk, seperti tersambar petir, seolah-olah membusuk, panjangnya hanya kurang dari 1 kaki dan setebal lengan. Tapi Lin Sun sudah yakin bahwa ini ditinggalkan oleh pohon Bodhi yang pernah berdiri di samping dua orang suci, pernah menjulang tinggi ke langit, dan memancarkan cahaya hijau yang menjulang tinggi. Ledakan, terdengar suara tabrakan yang mengerikan, dan cahaya Buddha bergetar. Lin Sun mengangkat kepalanya, dan melihat sosok Muzeng terhuyung mundur karena keterkejutannya, wajahnya pucat dan dia sangat malu. Rupanya, dia tidak bisa menahan diri untuk menyerang sekarang, dan ingin memanjat platform teratai untuk membunuh Lin Sun, tetapi dia diblokir dan terkejut hingga mundur. Nasib sudah ditakdirkan, dan tidak ada gunanya memaksakannya. Biksu, mengapa kamu ada di sini? Lin Sun menghela nafas, tetapi tidak bisa menahan tawa. Namun Muzeng begitu marah hingga hampir batuk darah, diabaikan, bahkan mendapat ejekan seperti itu, hal yang paling dibencinya adalah teras Bai Yulian menolaknya untuk mendekat. Hal ini membuatnya sangat marah karena satu Buddha lahir dan dua Buddha naik ke surga, tidak peduli seberapa baik suasana hatinya, dia sedikit gila. Sesat, beraninya kamu turun dan bertarung. Muzeng meraung marah, seperti auman singa paling otentik dari sekte Buddha, mengguncang langit dan mengguncang bumi, geram seperti singa. Namun, dia tercengang pada saat berikutnya, karena Lin Sun menunjukkan ekspresi terganggu dan linglung lagi. Muzeng hanya merasakan sesak di dadanya, dan memang benar dia hampir batuk darah. Sebagai salah satu dari 18 putra kontemporer kuil Dizang, Muzeng juga merupakan sosok yang berpangkat sangat tinggi, dengan arogansi memandang alam semesta, bagaimana dia bisa menderita pengabaian seperti itu. Sesat, hari ini aku pasti akan menyelamatkanmu. Muzeng mengertakkan gigi dengan marah, suaranya seperti raungan. Faktanya, dia sendiri tahu bahwa alasan mengapa dia begitu marah bukan karena dia diabaikan, tetapi karena dia menyadari bahwa dia mungkin tidak dapat mengambil pohon Bodhi itu lagi kali ini. Itu kuncinya. Kalau tidak, hanya mengabaikan dan mengejek, Muzeng tidak mungkin kehilangan ketenangannya. Lin Sun benar-benar mengabaikan Muzeng saat ini, karena dia terkejut menemukan bahwa di kayu Bodhi di tangannya, ada untaian kekuatan emas ajaib yang tersegel. Itu milik orang itu. Lin Sun terkejut ketika sosok emas yang tampak seperti penguasa muncul di benak Lin Sun. Ingat itu. Jangan lupa, sosok Duji dan Ratu Suci sepertinya kembali ke telinganya, dan Lin Sun tahu bahwa kekuatan emas ini adalah kunci kejatuhan kedua orang suci. Jika suatu hari nanti, jika saya dapat mengambil langkah yang diambil kedua orang suci itu, apakah saya juga akan terbunuh oleh kekuatan semacam ini? Saat memikirkan hal ini, Lin Sun menyadari pentingnya kekuatan emas ini. Jika dia bisa memecahkan misteri yang tersembunyi di dalamnya, dia mungkin bisa menghindari bencana yang dihadapi kedua orang suci itu di masa depan, dan tidak akan dirampok. Pada saat yang sama, ketika Lin Sun merasakan kayu Bodhi yang hangus dengan hatinya, kekuatan warisan kitab suci Tao secara alami muncul di dalam hatinya. Sangat tidak jelas, sakral dan tak terukur, samar, seolah-olah ada suara Sansekerta dan suara burung phoenix yang bergema, memekakkan telinga. Tripitaka Sutra. Tiba-tiba, jantung Lin Sun berdebar kencang, dan kulitnya gemetar karena kegembiraan. Di kayu Bodhi yang layu ini, tersembunyi kitab suci Daois yang tak tertandingi yang diciptakan oleh orang bijak melintasi keheningan dan ratu burung phoenix hitam. Lin Sun pernah menyaksikan proses dua orang bijak menciptakan sutra ini, dan bahkan mengetahui bahwa misteri sutra ini lahir dari Sutra Ilahi Tibet dan teknik pemusnahan phoenix hitam yang cukup mengejutkan selama berabad-abad. Ledakan. Namun, sebelum Lin Sun bisa menyelidikinya dengan cermat, dia merasakan guncangan di depannya, yang membuatnya menggigil. Mendongak, dia melihat Biksu Muzeng seperti orang gila, mempersembahkan mangkuk alaya, harta suci agama Buddha, dan terus-menerus membombardir platform teratai giok putih. Mangkuk alaya bersinar, memantulkan hantu para Buddha,
melepaskan kekuatan penekan yang mengerikan, yang benar-benar mengguncang platform teratai giok putih hingga berada di ambang kehancuran. Mata hitam Lin Sun memancarkan sentuhan dingin, dan dia berdiri, sedikit tak tertahankan. Tempat teratai giok putih ini adalah peninggalan dari orang bijak Duji, dan pohon ini berasal dari kuil Siti Garba sama seperti orang bijak Duji. Tapi sekarang, orang ini rela menghancurkan tempat teratai ini untuk bunuh diri dan mengambil bodi, kayu. Berhenti. Lin Sun memarahi dengan dingin. Tapi melihat Mu Zeng menunjukkan ekspresi acuh tak acuh dan tegas, dia berkata, saya tidak bisa duduk diam sekarang. Sudah terlambat. Pada saat ini, dia bermandikan cahaya Buddha, tubuhnya yang agung setinggi gunung, dan gerakan tangannya tidak berhenti sama sekali, tetapi menjadi semakin ganas. Tapi ketika Lin Sun hendak bergerak, dia melihat bayangan hitam keluar tiba-tiba, seolah-olah berteleportasi di kehampaan, itu muncul di belakang Mu Zeng tanpa suara dalam sekejap. Lin Sun menyipitkan mata dan pupilnya, sosok ini berbentuk seperti burung phoenix hitam, sayapnya hitam seperti malam abadi, terbakar dengan untaian api, itu adalah janin Buddha yang melarikan diri dari altar tadi. Namun, ia memegang pot hitam di cakarnya, tampak sembunyi-sembunyi, dan bahkan memberi isyarat diam-diam ke Lin Sun untuk diam. Dari awal hingga akhir, Mu Zeng sepertinya tidak menyadari semua ini, dia mengertakkan gigi dan menyerang platform teratai giok putih dengan panik. Kemudian, dengan suara keras, burung hitam itu membanting pot hitam itu dengan keras ke kepala botak Mu Zeng. Mu Zeng tiba-tiba menjadi bersemangat, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ketika platform teratai hancur, dia akan menggunakan kekuatan paling kuat untuk menyelamatkan Lin Sun. Hanya dengan cara inilah rasa malu di hatinya bisa dilampiaskan. Ia adalah keturunan yang bermartabat dari Candi Disang. Saat ini, menggantikan kesempatan yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya, rezekinya direnggut oleh orang lain. Bukankah ini memalukan? Ada apa? Siapa bilang praktisi Buddha tidak mudah marah? Di zaman kuno, ketika sang Buddha sedang marah, langit bergetar 3 kali. Namun, pada saat ini, jantungnya berdegup kencang, dan suasana mematikan dan berbahaya menyelimuti dirinya, yang membuat wajahnya berubah tiba-tiba. Tetapi ketika dia bereaksi, itu sudah terlambat 1 langkah, dan ketika dia mendengar suara keras, Mu Zeng merasakan sakit yang menusuk di dahinya, dan bintang-bintang muncul di depan matanya, seluruh tubuhnya bergerak-gerak, dan dia hampir jatuh. Untungnya, dia berlatih tubuh emas arhat sejak dia masih kecil, fisiknya tidak ada bandingannya, dan dia tidak pernah terpana. Namun di keningnya yang mengkilat terdapat benjolan besar berwarna merah dan bengkak, seperti tanduk, tinggi dan mandiri. Mu Zeng langsung marah, seseorang berani menyerangnya secara diam-diam. Niat membunuh yang tak terkendali muncul di dalam hatinya, dia tiba-tiba berbalik, dan ketika dia melihat dengan jelas tangan hitam yang menyerangnya, dia membeku sejenak, janin Buddha. Tetapi burung hitam itu juga sedikit linglung, seolah-olah dia tidak menyangka dahi biksu itu begitu keras, dan periuk itu tidak membuatnya pingsan. Jika kamu menerobos sepatu besi itu, tidak ada tempat untuk menemukannya, dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Kemarahan batin Mu Zeng digantikan oleh ekstasi yang tak ada habisnya. Untuk merebut pohon bodi barusan, dia hampir lupa bahwa tujuan sebenarnya kedatangannya kali ini adalah untuk janin Buddha yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teman kecil, itu semua adalah kesalahpahaman sebelumnya. Sekarang setelah kamu muncul, kamu bisa pergi dengan biksu kecil itu. Mu Zengkou menyebut nama Buddha, menunjukkan kekuatan warisan kuil Siti Garba, untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Ia percaya jika pihak lain membangkitkan kebijaksanaan spiritualnya, ia pasti akan merasakan ketulusannya. Apalagi menurut penuturan beberapa sesepuh kuil Siti Garba, jika rahim sang Buddha datang ke dunia, menyebutnya dengan kekuatan Siti Garba saja sudah cukup untuk membangkitkan kesadaran diri pihak lain. Karena rahim Buddha ini awalnya ditinggalkan oleh orang bijak yang melintasi kesunyian. Blackbird terkejut, dan memicingkan mata ke arah biksu di depannya, tampak seperti orang idiot. Mu Zeng mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres, mengapa janin Buddha ini memiliki aura seperti hooligan, sepertinya sangat jahat. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan sabar menggunakan kekuatan warisan kuil Siti Garba, berkomunikasi dengannya, dan ingin mempengaruhinya teman kecil. Teman kecil, pamanmu. Hei Niao tampak sangat kesal, mengumpat dengan keras, mengayunkan panci besi dengan cakarnya dan menghantamkannya ke arah Mu Zeng. Bang! Karena lengah, dahi Mu Zeng dipukul lagi, Venus melayang di depan matanya, tubuhnya hampir jatuh, dan kesadarannya sedikit kabur. Dia sangat marah, wajahnya pucat beraninya kamu bersikap kasar. Blackbird menyesapnya dengan buruk, dan membalikkan panci besi di tangannya, seperti orang menyebalkan jalanan yang membawa batu bata untuk mengeringkan bingkai, bergegas dan menghancurkannya dengan liar. Tidak sopan. Kalau bukan karena kalian pencuri botak, bagaimana mungkin aku bisa dipaksa bangun pagi? Bang! Bang! Sambil memarahi,
Hei Niao mengayunkan panci besi itu dengan sangat keras hingga Mu Zeng tidak bisa menahannya lagi dan jatuh ke tanah, hampir pingsan karena kesakitan. Hal yang paling menakutkan adalah panci besi itu terbuat dari sejenis besi, sangat keras, dan terdapat kilau pola dao yang tidak jelas. Dengan kemampuan Mu Zeng, dia begitu tertindas hingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Bah, aku paling benci munafik sepertimu. Karena kamu ingin mengundangku sebagai tamu, kenapa kamu menggunakan kekuatanmu untuk menaklukkanku? Teriak. Teruslah berteriak. Tak ada gunanya berteriak hingga mematahkan tenggorokanmu. Burung hitam ini memang sangat jahat, jelas tercekik, dan memukul Mu Zeng dengan keras dengan panci besi, dan sangat kejam hingga berantakan. Bahkan Lin Sun tercengang, ini apakah benar-benar janin Buddha? Di saat yang sama, Mu Zeng juga meraung sedih dan marah di dalam hatinya, bagaimana ini bisa menjadi janin Buddha? Dasar orang menyebalkan. Ledakan. Pada akhirnya, Mu Zeng pingsan, dengan ekspresi kesedihan, kebencian dan penghinaan yang tersisa di wajahnya. Dan burung hitam itu tampak masih tertarik, mengulurkan cakar emasnya, menendang badan kayu itu beberapa saat, lalu menghela nafas panjang, tampak segar. Nah, adik, apakah kamu baru saja membuatmu takut? Jangan takut, pamanku meyakinkan orang dengan kebajikan, dan umumnya dia tidak suka melakukan apapun, dan dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak elegan. Hei Niao membawa kuali hitam di punggungnya, lalu sisiran berbalik, menghadap Lin Sun dengan kepala terangkat tinggi, terlihat sangat sombong. Lin Sun memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Burung hitam ini tampak seperti darah hitam dan burung phoenix hitam, tetapi tidak terlihat seperti itu. Ia membawa kambing hitam, yang membuat auranya terlihat sangat berbeda. Apalagi masih sangat narsis dan tidak tahu malu, tadi bertingkah seperti hooligan, tapi sekarang langsung menolak mengakuinya secara terbuka, dan terus berbicara tentang meyakinkan orang dengan kebajikan, yang tidak tahu malu. Pamanku pergi dulu. Jika kamu ingin terus bermain di sini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Lagi pula, tidak ada cara untuk tinggal di tempat sialan ini. Sebelum Lin Sun bisa membuka mulutnya, burung hitam itu merentangkan cakarnya, mengambil pohon di tanah, melebarkan sayapnya, dan menyapu menuju kehampaan di kejauhan. Tunggu, Lin Sun berteriak. Jangan ganggu pamanku, kamu sudah merampas rejeki peninggalan Pak Tua Duji, apa yang kamu inginkan? Blackbird berteriak tidak sabar. Mata hitam Lin Sun membeku jelas, burung hitam ini tahu banyak rahasia. Desir, dia mengejarnya tanpa ragu-ragu, burung hitam itu bertingkah aneh, itu mengejutkan Mu Zeng, tetapi bukannya membunuhnya, dia malah membawanya pergi. Apalagi sepertinya sudah mengetahui peluang yang didapat dari kayu bodi. Tapi yang mengejutkan Lin Sun adalah burung hitam itu melebarkan sayapnya, menjauh ke dalam kehampaan seperti teleportasi, dan menghilang dalam sekejap, yang sangat cepat. Dari mana asal-usul orang ini? Lin Sun semakin merasa bahwa burung hitam ini luar biasa. Ketika saya melihatnya untuk pertama kali, ia meringkuk seperti janin dewa, sayapnya ditarik, dan ia terdiam di altar Buddha giok hitam itu, dengan untaian api dewa hitam menyala di sekujur tubuhnya, terjalin dengan pola dao yang aneh. Saat itu, Mu Zeng bergabung dengan 4 keturunan kuil Siti Garba lainnya, namun mereka tidak pernah menyerah padanya, melainkan dengan mudah lolos darinya. Dan sekarang, ketika muncul kembali, itu membuat Mu Zeng pingsan dalam satu gerakan, dan kekuatannya berantakan. Anda harus tahu bahwa Mu Zengke juga merupakan karakter papan atas. Dalam duel sebelumnya dengan Lin Sun, dia menunjukkan kekuatan bertarung yang luar biasa, memaksa. Tapi memang seperti ini, tapi ditekan oleh burung hitam 3 kali dan 5 kali, yang sepertinya agak sulit dipercaya. Yang paling mengejutkan Lin Sun adalah pihak lain tahu bahwa dia telah memperoleh keberuntungan, tetapi dia hanya menunjukkan sedikit ketidaksabaran, dan tidak melawannya karena itu, perilaku ini tidak diragukan lagi terlalu tidak normal. Siapa ini? Platform teratai giok putih rusak dan diambang kehancuran di dunia ini, batasan cahaya Buddha memudar dengan kecepatan yang mencengangkan. Kuil kuno misterius ini diam-diam mengalami perubahan yang mengejutkan. Memikirkan semua yang dialami dalam perjalanan ini, Lin Sun berdiri di sana dengan linglung. Tuan Lin, kamu baik-baik saja. Tidak lama kemudian, sosok Nona Le dan Luo Jia muncul, dan ketika mereka melihat Lin Sun berdiri di sana, semuanya dalam kondisi baik, mereka merasa lega untuk beberapa saat. Tidak apa-apa, Lin Sun sadar, dan mengesampingkan pikiran yang mengganggu dalam pikirannya, dan berhenti memikirkannya. Bagaimana dengan Mu Zeng? Nona Le melihat sekeliling. Masalah ini rumit. Saya akan membicarakannya dengan Anda satu persatu setelah saya meninggalkan tempat ini, kata Lin Sun. Baiklah, Nona Le mengangguk. Dan tidak tahan lagi Lin Sun, pernahkah kamu? Sebelum selesai berbicara, Lin Sun mengangguk dan berkata, untungnya, saya tidak mempermalukan hidup saya. Segera menghela nafas lega, dan cahaya langka muncul di wajah gioknya yang cantik dan cerah.
Tanpa penundaan, mereka segera bergegas keluar dari kuil kuno. Pembatasan cahaya Buddha di sini memudar, dan tanpa lapisan kekuatan pelindung ini, kuil kuno ini ditakdirkan untuk segera menghilang. Bahkan seluruh reruntuhan akan tenggelam karenanya, dan tidak akan ada di dunia. Bagaimanapun juga, ini adalah peninggalan yang bertahan sejak zaman kuno, tanpa perlindungan kekuatan penahan pasti akan hancur total. Benar saja, begitu sosok mereka keluar, jauh di dalam kuil kuno, terdengar gelombang suara keruntuhan dan kehancuran yang mengejutkan. Lin Sun mau tidak mau menoleh, dan melihat kuil kuno bobrok, yang tampaknya telah kehilangan vitalitasnya, menjadi sangat redup, yang membuat orang merasa sedih. Ayo pergi. Tanpa ragu, mereka kembali dengan cara yang sama. Hingga sosok mereka menghilang, seekor burung hitam muncul di bangunan candi kuno, sayapnya menyala seperti api hitam. Orang ini mampu bertahan dalam ujian seperti itu, mungkinkah itu kehendak Tuhan dalam kegelapan? Gumam Blackbird dalam hatinya. Ia tahu betul betapa menakutkannya kekuatan emas yang tersegel di dalam potongan kayu bodi itu, meskipun itu adalah kayu bodi, ia tidak mau menyentuhnya. Karena ini adalah kekuatan yang cukup kuat untuk membunuh orang suci. Tapi Lin Sun tidak langsung menderita, melainkan bertahan dalam ujian dan mendapatkan warisan, yang mengejutkan Blackbird. Huff, seharusnya itu milik pamanku, tapi kamu harus pergi. Saat aku menyelesaikan masalah pribadi, aku akan mendatangimu untuk meminta rekening. Jika kamu tidak memberiku cukup keuntungan, Burung hitam mendengus dingin. Kemudian, ia menoleh, dan melihat ke dalam kuil kuno dengan sepasang mata yang gelap seperti malam abadi. Kalian, ketika kamu tahu kamu akan mati, mengapa kamu mengambil langkah ini? Pada akhirnya, aku ditinggalkan sendirian untuk terbangun dalam hidup ini. Kesedihan yang tak terlukiskan muncul di hatiku, dan pada saat ini, sosok burung hitam tampak sangat kesepian dan sunyi. Hewan nakal. Di sebelahnya, Muzeng yang pingsan berusaha membuka matanya. Ketika dia melihat burung hitam di sampingnya, semua kebencian lama dan baru dari sebelumnya melonjak ke dalam hatinya, dan dia meraung dengan marah. Bang! Hei Niao bahkan tidak melihatnya, dan dengan sigap mengeluarkan pot hitam itu dan melemparkannya ke bawah. Muzeng merasakan sakit di dahinya, memutar matanya, berbaring tegak, dan pingsan lagi dengan sedih. Dasar keledai botak yang keras kepala, aku berhasil menunjukkan perasaanku yang sebenarnya sekali, tapi kamu merusaknya lagi dengan suara kerasmu. Burung hitam itu menyesapnya dengan kejam, lalu melebarkan sayapnya dan menyapu ke kejauhan bersama pohon yang pingsan. Bangun pagi kali ini, aku tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Mungkin ini takdirnya, saatnya pergi ke kuil Dizang. Di balik burung hitam tersebut, candi kuno bobrok yang telah berdiri sejak zaman dahulu akhirnya runtuh dan menghilang ke angkasa penuh asap dan debu. Tidak lama kemudian, dunia tenggelam, dan reruntuhan kuno yang diciptakan oleh kekuatan tertinggi juga runtuh dan menghilang seperti kepulan asap. Di Boundary River, sebuah kapal harta karun emas perlahan bergerak maju. Di ruang kapal harta karun, Lin Sun Zeng merasakan misteri Tripitaka Sutra. Sutra ini sangat misterius, lahir dari Sutra Besar Tibet dan teknik Nirwana Phoenix Hitam, diciptakan oleh deduksi Biksu Du Jisheng dan permaisuri suci Phoenix Hitam melalui deduksi dan upaya yang melelahkan selama bertahun-tahun. Ini mencakup segalanya dan secara kasar dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, yang disebut pengajaran, adalah penjabaran dua orang bijak tentang esensi dan misteri Kitab Suci Ilahi dan Phoenix Hitam Nirwana. Yang pertama adalah fondasi ortodoksi kuil Dizang, yang merupakan warisan tertinggi dengan kebenaran yang luar biasa. Misalnya, metode puji duer yang dilakukan oleh Muzeng termasuk dalam silsilah kuno di Dizangjing. Dapat dikatakan bahwa memahami klasik besar Tibet saja sudah cukup bagi Lin Sun untuk menguasai semua tradisi Tao yang diturunkan oleh kuil Sitigarba. Di kuil Sitigarba, tidak ada penerus yang bisa memahaminya, karena ini adalah warisan dasar dari tradisi Tao. Dan pada bagian pertama Tripitaka Sutra, orang bijak yang melintasi Ji melakukan penyisiran dan penjabaran menyeluruh dari semua misteri Tripitaka. Ibarat seorang sesepuh di sekolah guru yang sedang memberikan pelajaran, muridnya tidak perlu menjelajah sendirian, cukup mendengarkan dan memahami, maka ia akan berhasil memahami semua misteri kitab suci. Dalam hal ini, bahkan Muzeng, salah satu dari 18 putra kuil Sitigarba, mungkin tidak dapat menikmati perlakuan seperti itu. Dan teknik pemusnahan Phoenix Hitam, adalah fondasi warisan dari silsilah Phoenix Hitam, dan juga merupakan kitab suci Dao kuno dan tertinggi. Selain itu, permaisuri Sage Phoenix Hitam menggabungkan praktik Dao dan Dharma miliknya dengan semacam kebijaksanaan agung untuk membuat penjelasan yang komprehensif dan esensial dari sutra ini, yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Semua ini berarti bahwa meskipun Anda mempraktikkan bagian pertama Tripitaka Sutra, Anda akan mampu menguasai warisan tertinggi milik dua kekuatan kuno.
Dan bagian kedua dari Tripitaka Sutra, berjudul Integrating Dao, yaitu cara memadukan dua warisan yang berbeda, dan berisi misteri penyatuan misteri kitab Buddha dan Nirwana Phoenix Hitam. Bagian ketiga adalah inti sebenarnya dari Sutra Besar Tibet, yang disebut Tibet Ji, sebuah kitab suci Tao baru yang dibuat oleh dua orang bijak kuno. Jenis baru ini lahir dari dua warisan tertinggi, dan melampauinya, melibatkan misteri tertinggi jalan suci, nilainya sangat berharga sehingga dapat menarik orang-orang suci untuk mendambakannya. Singkatnya, Sutra Keheningan Tripitaka dibagi menjadi 3 bagian pengajaran karma, mengintegrasikan Taoisme dan keheningan Tibet. Bagi Lin Sun, jika dia ingin memahami sutra ini, dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Pertama-tama pahami bagian pengajaran, selidiki dan kuasai kitab suci Tibet dan teknik pemusnahan Phoenix Hitam. Hanya ketika Anda memahami semua misterinya secara menyeluruh, Anda dapat memahami lebih jauh bagian integrasi Dao, dan mengintegrasikan misteri kedua kitab suci Tao ini menjadi satu. Sampai langkah ini tercapai, kita memiliki landasan untuk memahami bagian ketiga dari keheningan Tibet. Tapi Lin Sun tahu betul bahwa dengan kemampuannya saat ini, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkannya untuk memahami misteri karma pengajaran, apalagi memahami mencairnya Tao dan keheningan Tibet. Ia bahkan menduga bahwa dua bagian terakhir dari Tripitaka Sutra adalah misteri yang hanya dapat dipahami oleh orang suci. Bagaimanapun, yang digabungkan Rongdao adalah warisan mendasar dari dua ortodoksi kuno, dua warisan tertinggi yang terkenal sejak zaman kuno. Hal ini ditakdirkan mustahil dilakukan oleh para biksu seperti Yanlun Rilem, dan bahkan monster tua dari King Rilem tidak dapat memiliki kemampuan ini. Setelah sekian lama, Lin Sun terbangun dari pemahamannya, bangkit dan membuka pintu. Bagaimana kabarnya? Ar sudah menunggu di luar pintu. Dia mengenakan gaun ungu, temperamennya seperti anggrek di lembah kosong, dan wajah putih cerah dan cantiknya penuh dengan harapan. Oke, Lin Sun mengangguk, dan menyerahkan slip giok kepada pihak lain yang mencatat teknik pemusnahan Phoenix Hitam. Luo Jia tercengang, sentuhan kegembiraan muncul di wajah gioknya yang indah, dia tampak agak sulit dipercaya, dia menarik napas dalam-dalam setelah beberapa saat, dan dengan hati-hati mengambil slip giok di tangannya. Kemudian dia mengangkat kepalanya, menatap Lin Sun dengan mata jernih seperti air dan berkata, "Terima kasih banyak, saya pasti akan membalas kebaikan ini di masa depan." Lin Sun berkata sambil tersenyum, "Saya sudah mendapatkan sesuatu, Anda tidak perlu terlalu mempedulikannya." Ar menggelengkan kepalanya, ini berbeda. Di kapal harta karun, Nona Le, Sun Baixuan dan yang lainnya juga menunggu. Memasuki kuil kuno misterius kali ini, banyak hal luar biasa terjadi, dan mereka semua penasaran dengan apa yang dialami Lin Sun. Tidak lama kemudian, Lin Sun dan Luo Jia muncul bersama, dan mereka tidak menyembunyikan apapun, menceritakan keseluruhan cerita tentang apa yang mereka lihat ketika mereka memasuki ujung kuil kuno. Hanya saja Lin Sun tidak banyak bicara tentang pencerahan dan Bodywood, lagi pula itu terlalu pribadi, jadi tidak pantas untuk dikatakan lebih banyak. Meski begitu, hal itu tetap mengejutkan Nona Le dan yang lainnya. Di zaman kuno, dua orang suci mengambil langkah tabu, dan mereka dibunuh oleh sosok emas seperti Dominator. Di dunia ini, apakah ada kekuatan tabu yang lebih kuat dari orang suci? Pada saat inilah mereka akhirnya mengerti bahwa rumor sebelumnya tidak benar, di zaman kuno, orang suci Duji dan Ratu Phoenix Hitam bukanlah musuh hidup dan mati, dan Ratu tidak dibunuh oleh Duji. Sebaliknya, hubungan mereka sangat erat, dan mereka pernah berpidato satu sama lain, namun pembunuh yang membunuh mereka adalah orang lain. Untuk sesaat, ada keheningan di lapangan siapa yang memiliki kekuatan tertinggi untuk membunuh dua orang suci kuno. Apa maksudnya langkah tabu itu? Dalam keheningan, Nona Le sepertinya memikirkan sesuatu, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku, dan ekspresi ketakutan yang tak tertandingi muncul di matanya yang jernih. Jika tebakanku benar, itu adalah kekuatan terlarang untuk memutuskan Roh Kudus, yang juga dianggap sebagai kekuatan menebas Dao. Potong kekuatan suci terlarang, kekuatan untuk memotong jalan. Apapun pernyataannya, itu membuat orang merasa gemetar. Apakah legenda ini benar? Sun Baixuan sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba tergerak. Ada apa? Ar mau tidak mau bertanya. Lin Sun juga terkejut, dia ingat kekuatan emas yang tersegel di pohon Bodhi yang mati, mungkin itu adalah kekuatan suci terlarang yang dikatakan Nona Le. Di zaman kuno, ada rumor yang sangat kabur bahwa setiap kali seorang bijak ingin melanggar tabu dan mencari kekuatan yang lebih tinggi, dia akan dibunuh. Dengan suara pelan, Nona Le mengungkap rahasia yang tidak diketahui dunia. Kekuatan terlarang untuk memotong orang-orang kudus memiliki asal-usul yang tidak dapat diprediksi, seperti penjelmaan hukum ketertiban di surga, yang berarti ketidaktahuan dan kematian. Sejak zaman kuno, banyak tokoh besar yang menghilang secara misterius, tidak pernah muncul lagi, dan dikabarkan mereka mati di bawah kekuatan tabu semacam ini. Tentu saja,
Ini hanya rumor yang sangat kabur, jika Lin Sun tidak menyebutkan pertemuan antara Sage Crossing Ji dan Ratu Phoenix Hitam, Nona Le hampir melupakannya. Saya juga mendengar dari nenek moyang saya bahwa kekuatan tabu seperti itu seperti pisau daging, yang dapat memotong seluruh tubuh orang suci dan memusnahkannya dari dunia. Kengeriannya tidak terbatas. Sun Baixuan berkata, juga, ada rumor bahwa kemunculan pertapaan suci sepertinya terkait dengan kekuatan tabu semacam ini. Yin Suci, tempat di mana orang suci tinggal dalam pengasingan ya, jika tidak ada alasan, orang suci mana yang mau bersembunyi dan berhibernasi. Rumor ini mungkin benar, Nona Le menghela nafas. Lin Sun tertegun, baru kemudian dia menyadari bahwa apa yang disebut pertapaan suci di dunia ini sebenarnya memiliki rahasia yang tidak diketahui siapapun. Tentu saja semuanya hanya rumor, dan rasanya sulit dipercaya, tidak ada yang bisa memastikan jika belum menyentuh kebenarannya. Kemudian, mereka berbicara tentang janin Buddha. Menurut Nona Le, janin Buddha ini awalnya adalah janin spiritual yang dibesarkan secara alami, tidak pernah ada sejak zaman kuno, dan sangat langka. Namun ketika dia memasuki kuil kuno dan melihat rahim Buddha ini, Nona Le menyadari bahwa rahim Buddha ini mengandung rahasia besar, dan tubuhnya kemungkinan besar berisi kekuatan dua orang suci, biksu suci dan Ratu Phoenix Hitam. Namun, Nona Le dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar Lin Sun berbicara tentang perilaku burung hitam yang tidak tahu malu dan tidak senonoh itu. Apalagi ketika mendengar bahwa Mu Zeng, sosok tak tertandingi di kuil Siti Garba, tiba-tiba diserang oleh burung hitam itu dan membuatnya pingsan dengan periuk besi, mau tak mau ia merasa bahagia. Menariknya, saya telah bersama kedua orang suci itu sepanjang tahun, tetapi saya memiliki watak seperti itu. Asal-usul burung hitam ini ditakdirkan menjadi sangat penting. Sayangnya, saya gagal menangkapnya kali ini, kata Nona Le untuk dirinya sendiri. Semua orang juga setuju. Burung hitam ini telah disegel di altar batu giok hitam sejak zaman kuno, dan itu adalah tubuh janin spiritual yang mengikuti kedua orang suci sepanjang tahun. Bagaimana ini bisa menjadi tidak biasa dan sebanding? Tidak peduli apapun, perjalanan ini bermanfaat. Nona Luojia juga mendapatkan keinginannya dan mendapatkan nirwana Phoenix Hitam. Selamat, Nona Le mengucapkan selamat sambil tersenyum. Kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keduanya atas bantuan mereka. Ar pasti akan membalas kebaikan ini di masa depan. Ar membungkukkan tangannya. Lin Sun, sebelum kamu pergi, apakah kamu ingin bersaing denganku? Mata Sun Baixuan bersinar seperti kilat, dan dia tampak menghina dan sombong. Tujuan perjalanan ini sudah selesai, dan dia serta Ar akan pergi. Pada saat perpisahan, Sun Baixuan tampak tidak mau, tapi dia masih tidak bisa menahan diri dan ingin melawan Lin Sun. Ar tiba-tiba sakit kepala. Orang ini sangat damai. Dia baru saja keluar dari reruntuhan kuil kuno, dan dia akan melempar lagi. Tanpa diduga, kali ini Lin Sun tidak menolak, tetapi berkata dengan penuh minat, apakah kamu yakin? Sun Baixuan tersipu, lengkungan bangga muncul di sudut bibirnya, apakah itu layak untuk dipertimbangkan dan dipikirkan untuk berkonfrontasi denganmu? Kekurangan hati ini kacau lagi, dan aku tidak memiliki ingatan yang panjang. Di kejauhan, Kou Xing dan yang lainnya tampak kasihan di wajah mereka, dan menghela nafas dalam hati. Jika Sun Baixuan mendengar suara mereka, dia mungkin akan menjadi marah lagi saat ini. Pada kasus ini, saat Lin Sun membuka mulutnya, Sun Baixuan sepertinya memikirkan sesuatu, dan menyela, ingat, kamu dan aku yang bertarung, tidak ada orang luar yang diizinkan untuk campur tangan. Ada ekspresi aneh di wajah semua orang jelas, Sun Baixuan khawatir Xia Zi, gadis seperti dewa, akan keluar, jadi dia mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Dapat juga dilihat dari sini bahwa Sun Baixuan, Raja Iblis Dunia yang sombong, mendominasi dan sombong, benar-benar dikalahkan oleh bayangan psikologisnya oleh Xia Zi. Ya, Lin Sun setuju tanpa ragu-ragu. Sun Baixuan tercengang, seolah-olah dia tidak menyangka Lin Sun akan setuju dengan begitu gembira, lalu dia mengangkat alisnya dan berkata karena ini adalah perdebatan, perbandingannya secara alami adalah kekuatan seni bela diri, selain itu, kamu tidak boleh menggunakan senjata pembunuh kelas 1 dari harta karun suci. Baik, Lin Sun mengangguk lagi. Baru pada saat itulah Sun Baixuan merasa lega, matanya seperti kilat, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, dan semangat juangnya melonjak kalau begitu kamu harus berhati-hati, ingat, meskipun aku tidak akan membunuhmu, aku akan melakukannya jangan pernah menunjukkan belas kasihan. Lin Sundao sama seperti terakhir kali Xia Zi berhadapan denganmu. Sudut bibir Sun Baixuan bergerak-gerak keras, dan dia sangat marah, ini memperlihatkan keburukannya secara langsung. Tentu, dia berteriak keras, bergegas keluar, menginjak kehampaan, rambut panjangnya berkibar, perkasa seperti dewa perang, sombong dan sombong, ayo bertarung. Lin Sun menunjukkan senyum cerah terserah kamu.
Desir. Jubahnya berkibar, seluruh tubuhnya berkilauan, seperti aliran cahaya yang membumbung ke langit, telapak tangan dan jari-jarinya seperti segel, dan dia mengetuk ke arah Sun Baixuan dari udara. Ledakan. Perang terjadi dalam sekejap. Dalam kehampaan, angin dan guntur menerpa udara, dan kemegahan ilahi bergetar, dan situasi pertempuran sungguh mencengangkan. Ledakan. Lin Sun melangkah maju dan melakukan metode pemurnian galaksi dengan api, dan melihat lautan api menyebar, mengamuk di 9 langit dan 10 tempat, dan bintang-bintang di dalamnya terbakar, seperti matahari yang terik meledak satu persatu, menghasilkan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Publisitas. Nakal. Sombong. Seperti dewa dalam api. Semua orang yang hadir tergerak, terutama Nona Le dan Luo Jia, yang sangat menyadari bahwa kekuatan bertarung Lin Sun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Sun Baixuan juga tidak buruk, Raja Iblis yang berasal dari keluarga suci ini, meskipun sangat sombong dan angkuh, memiliki modal untuk menjadi sombong. Dia dikelilingi oleh kemegahan ilahi emas, melakukan kekuatan tinju kuno, menunjuk ke langit dan menghantam bumi. Kekuatan tinju itu seperti naga marah yang menyapu langit, sangat ganas dan mendominasi. Bagus sekali. Lin Sun tertawa dan bertarung sengit dengannya, dengan postur yang hangat dan sangat bahagia. Dia khawatir tidak dapat menemukan lawan, jadi dia datang untuk mengasah kekuatan Dao yang baru saja berubah, dan secara kebetulan, Sun Baixuan mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke pintunya, itulah yang diinginkan Lin Sun. Sama seperti saat ini, dia sangat menyadari bahwa setelah kekuatan Dao api dipromosikan, kekuatan galaksi pemurnian api dapat dikatakan mengejutkan. Dengan satu pukulan, lautan api menyebar, galaksi terbakar, dan kekuatan penghancur yang mengerikan itu cukup untuk memurnikan seluruh dunia. Huff. Sun Baixuan mendengus dingin, meskipun dia sedikit terkejut dengan kekuatan Lin Sun, dia tidak khawatir, dan menggunakan Taoisme yang diturunkan dari leluhurnya untuk menantangnya. Dan dia lebih mendominasi daripada Lin Sun, tidak pernah mengelak dari awal hingga akhir, pukulannya begitu kuat hingga meledakkan kekosongan, dan aliran turbulen terputus. Tapi segera, dia sangat marah, karena dalam pertempuran sengit, Lin Sun sebenarnya memarahinya dengan sedikit ketidakpuasan. Gunakan lebih banyak kekuatan. Ini adalah kata-kata asli Lin Sun, dan dia mengatakannya dengan cemberut. Kamu benar-benar sombong. Sun Baixuan, yang mengaku sebagai iblis di dunia, terprovokasi seperti ini, dan langsung meledak. Dia meraung dengan marah, seluruh tubuhnya penuh dengan emas, dan dia mengayunkan tombaknya tanpa ragu-ragu, menebas dan membunuh 10 arah, sekuat Tuan Kuno. Ini menarik. Lin Sun tidak terkejut tapi senang. Kamu sedang mencari pemukulan. Sun Baixuan mengertakkan giginya, mengayunkan tombaknya, dan mengeluarkan 10.000 lampu emas, menyebabkan kekosongan itu pecah dengan suara gemuruh. Dia kejam, kali ini dia ingin mengembalikan rasa malu yang dibawa Xiazi kepadanya kepada Lin Sun, dan membiarkan dia merasakan rasa sakit, keputusasaan, dan perasaan sedih. Tapi tidak lama kemudian, Lin Sun menjadi tidak puas lagi, dan berkata, apakah ini satu-satunya kemampuan Raja Iblis Perkasa dari klan Sun? Kamu. Sun Baixuan meraung sangat marah hingga giginya hampir digerogoti, dan dia tidak bisa menahan diri lebih lama lagi, dan menggunakan kartu asnya. Ledakan. Dari tombak emasnya, lingkaran riak pola Dao emas menyebar, menyebabkan kekosongan di sekitarnya runtuh dan tenggelam, menunjukkan tanda kehancuran besar. Inilah pengetahuan unik leluhur orang Sun Jin Boxuan sungguh sakti. Ia dapat menembus langit dan membunuh hantu dan dewa, yang paling mendominasi dan ganas. Melihat ini, aura Lin Sun tiba-tiba berubah. Dia setenang jurang, dan seluruh tubuhnya memancarkan fluktuasi yang menakutkan seperti menelan langit dan menghancurkan bumi. Inilah Dao penghancuran bintang menelan langit yang telah mencapai level Dao Raim. Pada saat ini, kekuatan semacam ini dicampur oleh Lin Sun ke dalam 9 Dao lentur mengguncang langit dan 9 transformasi Jilong, dalam sekejap, kekuatan tempurnya juga berubah. Dengan satu pukulan, kekosongan di sekitarnya sepertinya langsung ditelan, sementara semua serangan dari Sun Baixuan dimusnahkan dan menghilang tanpa jejak. Ini terlalu aneh. Semua orang dapat melihat bahwa pusaran emas Sun Baixuan sungguh kuat, seperti naga emas yang membubung ke langit, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tapi sebelum dia mendekat, dia ditelan oleh pukulan Lin Sun dan menghilang tanpa jejak. Kemudian, tinju Lin Sun meledak, seperti jurang neraka membuka mulutnya untuk menelan langit, dan dengan keras, Sun Baixuan tenggelam dalam tinju tersebut. Ledakan. Namun, Sun Baixuan tidak mendapatkan namanya dengan sia-sia, cahaya yang menyala-nyala muncul dari tombak, yang mengalahkan kekuatan yang menekan seluruh tubuh, dan melarikan diri tanpa bahaya apapun. Hanya saja dia sedikit malu, dan bajunya banyak robek. Kekuatan macam apa ini? Sun Baixuan menyadari betapa kuatnya itu, dan wajahnya sedikit berubah. Pada saat yang sama, Nona Le dan Luo Jia juga terguncang di hati mereka, menyadari kengerian kekuatan Dao yang ditunjukkan Lin Sun.
Dao itu seperti jurang maut, sangat dalam, dan seperti lubang hitam pusaran bintang, yang dapat melenyapkan segalanya. Dao macam apa ini? Luo Jia tertegun, matanya yang jernih penuh warna aneh. Kenapa aku merasa sedikit familiar, sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat, gumam Nona Le, alisnya yang berbentuk bulan sabit mengerutkan kening. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba berkata, aku ingat. Itu Yun Qingbai, pendekar pedang nomor 1 di domain Desolate kuno. Ada sedikit keterkejutan dalam suaranya, dan sepertinya sangat di luar kendali. Yun Qingbai. Mata jernih Nona Le membeku. Ilmu pedang Yun Qingbai sedalam penjara. Ia memiliki kekuatan tak terukur untuk membunuh hantu dan dewa serta menelan alam semesta. Kekuatan membunuh sungguh mengejutkan. Nona Le berkata, dikabarkan bahwa dia telah menguasai kekuatan Dao yang misterius dan langka. Kekuatan semacam ini cukup untuk masuk dalam 10 besar dalam daftar Tong Tian Dao. Maksudmu, Lin Sun juga telah menguasai kekuatan Dao besar ini. Tiba-tiba teringat, bukankah ini kekuatan Dao besar yang telah dipahami Lin Sun di hutan prasasti di Gunung Changwu? Pada saat itu, jalan ini masih dianggap sebagai jalan pusaran air yang sangat biasa, yang menimbulkan banyak ejekan. Tapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Tidak, saya hanya merasa sedikit mirip. Saya tidak yakin apakah mereka berasal dari sumber yang sama. Nona Le menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mengatakan ini, ekspresinya cukup rumit, seperti terkejut, tetapi juga seperti tidak percaya. Selama pertempuran sengit di kehampaan, Sun Baixuan benar-benar tertekan, tidak mampu mengangkat kepalanya. Hal ini membuatnya kaget dan marah, namun ia juga telah menginjakkan kaki di puncak, dan memiliki segala macam rahasia dan bakat yang tiada taraf. Ia berpikir bahwa di antara generasi muda di dunia, hanya segelintir penjahat yang menentang surga di pertapaan suci bisa melakukannya ancaman terhadap diri Anda sendiri. Semua orang tidak perlu takut. Namun siapa sangka dia ditekan oleh Xia Zi beberapa hari yang lalu, dan sekarang, ada kecenderungan untuk ditekan oleh Lin Sun lagi. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Bisakah kamu melakukannya? Cepat gunakan semua kartu trufmu. Di sisi berlawanan, Lin Sun menyatakan ketidakpuasannya. Hal ini membuat Sun Baixuan sangat marah hingga ingin muntah darah. Hingga saat ini dalam pertempuran, dia telah menggunakan banyak teknik rahasia dan kartu truf, namun dibelokkan berkali-kali. Tidak ada kartu truf. Kecuali dia menggunakan harta karun suci, jika dia melakukan itu seperti menamparkan wajahnya sendiri, dan dia tidak mampu kehilangan orang ini. Ledakan. Pada akhirnya, Sun Baixuan dikalahkan secara paksa oleh Lin Sun, muncrat darah dari mulut dan hidungnya, tetapi dia memiliki tulang punggung, dia hanya mengertakkan gigi dan menolak untuk mengaku kalah, dan menghadapi Lin Sun sendiri, dengan sangat kuat. Tapi setelah dikalahkan lagi dan lagi, tidak ada harapan untuk memenangkan ronde tersebut, Lin Sun langsung menekannya dari kehampaan, dan menghancurkannya di kapal harta karun dengan keras. Dalam kehampaan, Lin Sun masih tidak puas, dan hendak melanjutkan, tetapi dihentikan oleh Lorja. Jangan bertarung, pemenang sudah ditentukan, dan jika pertarungan berlanjut, hidup dan mati akan ditentukan. Merasakan sakit kepala. Aku tidak menerimanya. Sun Baixuan berteriak marah dengan wajah pucat. Namun, dia tidak mengambil tindakan lebih lanjut, dia hanya melampiaskan rasa sedih dan marah di dalam hatinya. Ambisi itulah yang disebut keberanian setelah mengetahui rasa malu. Saya sangat berharap Anda akan datang bersaing dengan saya lagi jika Anda memiliki kemampuan. Saya berjanji untuk menemani Anda sampai akhir. Lin Sun berjalan sambil tersenyum. Tuan muda, saya tidak menyangka Anda begitu kuat. Kami salah paham terhadap Anda sebelumnya, jadi saya minta maaf kepada Anda di sini, dan saya harap Anda tidak mengingat kesalahan penjahat itu. Kou Xing dan yang lainnya juga mendekat, dengan rasa malu, ekspresi, dan meminta maaf dengan serius. Mereka telah melihat semua pertarungan sebelumnya, dan baru pada saat itulah mereka tiba-tiba menyadari bahwa pria yang mereka anggap tidak berperasaan sebenarnya adalah pria yang sangat kuat. Tetapi ketika dia mendengar permintaan maaf mereka, Sun Baixuan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, penuh kebencian, sangat penuh kebencian, dia telah gagal seperti ini, mengapa dia meminta maaf? Apakah itu berguna? Pada akhirnya, Sun Baixuan pergi bersama dengan penuh penghinaan sebelum pergi. Dia berkata dengan tegas bahwa dia pasti akan datang ke Lin Sun untuk bertarung lagi untuk menghilangkan rasa malu. Lin Sun menyatakan sambutannya yang kuat terhadap hal ini, dan dengan ramah mengatakan kepadanya bahwa setelah kembali ke rumah, dia harus mencoba yang terbaik dan bekerja keras, dan dia tidak boleh santai. Sun Baixuan awalnya ingin mengucapkan terima kasih, tetapi ketika dia mengetahui bahwa kata-kata itu keluar dari mulut Lin Sun, dia sangat marah hingga hidungnya hampir terjatuh. Apakah ini pamer? Sikap ramah dalam merawat yang kalah, ini jelas merupakan ejekan yang keji. Luo Jia dan Sun Baixuan pergi bersama,
Lin Sun dan yang lainnya tidak menunda, dan melanjutkan perjalanan, menjarah menuju kedalaman sungai Jihe. Dalam perjalanannya, meski bahaya sering terjadi, namun tidak ditemukan korban jiwa yang fatal. Waktu berlalu, dan 7 hari telah berlalu sebelum saya menyadarinya. Selama 7 hari ini, selain berlatih, Lin Sun juga menjalani kehidupan yang memuaskan dengan memahami dan mencari tahu misteri jilid pertama Tripitaka Sutra. Satu-satunya hal yang membingungkannya adalah setelah beberapa hari, perak kecil yang tertekan di lautan kesadaran tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah dan mengakui kesalahannya, dan tampak sangat keras kepala. Little Silver adalah serangga pemakan jiwa yang telah berubah menjadi raja serangga larva. Sejak ditipu oleh Lin Sun, ia menjadi sangat marah, merasa harga dirinya telah rusak, dan tidak lagi ingin berbicara dengan Lin Sun, seorang guru yang berhati hitam dan tidak bermoral. Mengenai hal ini, Lin Sun juga merasa sedikit pusing. Dia memikirkan apakah akan mencari waktu lain untuk melakukan pembicaraan dari hati ke hati yang baik dengan Xiao Yin. Pada saat ini, suara gembira dan santai Kousing terdengar di luar kabin. Di depan adalah pantai Luanxing yang terkenal di sungai perbatasan. Setelah menyeberang ke sana, Anda akan tiba di Dongshengji dalam waktu setengah hari. Luanxing Tan, peninggalan medan perang kuno yang terkenal di Jihe. Rumor mengatakan bahwa di zaman kuno, duel yang mengejutkan terjadi di sini, dan seorang pendekar pedang muncul di sini, dan hanya dengan satu pedang, dia menebas bintang-bintang. Bintang-bintang meledak dan berubah menjadi pecahan meteor dan jatuh, satu demi satu menghancurkan kawah besar seperti jurang di area seluas puluhan ribu mil ini. Hingga sungai batas muncul, kawasan ini telah mengalami banyak perubahan selama bertahun-tahun, dan sekarang menjadi pantai Luanxing. Lihat, ada pantai Luanxing di kejauhan. Bagi banyak pertapa di alam Dongsheng, pantai Luanxing adalah tanah harta karun. Ada meteorit puing-puing bintang asli yang tersisa di dalamnya, dan ada banyak di antaranya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah menarik perhatian mereka selama tahun-tahun tanpa akhir ini. Para petapa datang untuk menjelajah dan menggali. Di dek kapal harta karun, Kousing menunjuk ke kejauhan dengan ekspresi santai dan berbicara dengan bebas. Karena setelah sampai di pantai Luanxing setara dengan memasuki kawasan Dongsheng Realm, dan dalam waktu setengah hari, Anda sudah bisa mencapai kota yang paling dekat dengan perbatasan sungai ini. Di kejauhan, ombak sungai Jihe yang keruh bergulung dan dipenuhi awan dan kabut. Hanya saja berbeda dengan daerah lain, di sini terdapat potongan-potongan tanah seperti karang, penuh lubang, dan melaluinya mengalir sungai yang terlihat seperti pantai. Jangkauannya sangat luas, beberapa terumbu hanya berukuran lebih dari 10 kaki, dan beberapa terumbu tidak berbeda dengan pulau yang berukuran puluhan mil. Rumor ini benar. Di zaman kuno, orang bijak ilmu pedang sangat terkenal. Dia diberi gelar pendekar pemecah iblis. Dia biasa menaklukkan dan bertarung di sini. Dia menghabiskan seluruh kekuatan bertarung hidupnya dan menebas bintang-bintang dan menghancurkannya, bintang dengan satu pedang. Jatuh di sini selamanya menciptakan tontonan di depan Anda. Nona Le angkat bicara, dia sangat cerdas dan mengetahui banyak rahasia kuno, membuat orang bertanya-tanya apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak dia ketahui. Ahli pedang pemecah iblis. Lin Sun menghela nafas dalam hatinya, gelar ini sungguh luar biasa. Harta karun apa meteorit itu? Lin Sun mau tidak mau bertanya. Ini mirip dengan Feng Yuan Lingxi. Setelah dipotong, ada peluang besar untuk memotong harta langka dan langka, seperti materi spiritual, ramuan, biji, batu giok berharga, del. Nona Le seperti harta karun lainnya, dan beberapa harta langka bahkan dapat memotong harta karun yang luar biasa seperti dewa, harta roh, dan janin roh. Janin spiritual. Lin Sun terkejut. Ya, lebih dari 10 tahun yang lalu, seorang tetua setengah langkah tingkat raja di tanah suci Tiansu di alam Dongsheng memperoleh meteorit puing-puing bintang yang aneh di pantai bintang yang kacau ini. Setelah membelahnya, dia menemukan bahwa itu sedang hamil dengan janin spiritual binatang emas yang langka, dan ia memiliki seluruh tubuh Taoisme sebelum membangkitkan kesadaran spiritualnya, yang bisa disebut ajaib. Nona Le berkata, sepertinya hal seperti itu telah terjadi lebih dari sekali dalam beberapa tahun terakhir. Saya mendengar seseorang memotong tulang binatang misterius dari meteorit tersebut, dan mencetaknya dengan metode budidaya yang bisa disebut tiada taranya. Ketika Lin Sun mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa tidak kagum, dunia ini begitu besar, ada begitu banyak keajaiban. Dan ketika Nona Le menyebutkan tanah suci Tiansu, Lin Sun tanpa sadar mengingat beberapa peristiwa masa lalu. Ketika dia berada di Kekaisaran Xiao, dia mendengar bahwa sebagian besar siswa terbaik di Akademi Qinglu dikirim untuk berlatih di tempat suci ini. Yang paling mengesankan Lin Sun adalah Gu Yunting, orang ini memiliki bakat tubuh emas Tao Huo. Namun, Lin Sun tidak terlalu menyukai orang ini, demi tanduk sapi Kui, Gu Yunting bertindak arogan dan ingin mengambilnya, yang menyebabkan konflik. Meski pada akhirnya tidak ada tindakan,
namun konflik berakhir karena hal tersebut. Selain Gu Yunting, banyak orang dari Akademi King Lu juga memasuki Tanah Suci Tiansu untuk berlatih, seperti Zuo Yujing dari klan Zuo, Zhao Jingwen, anak dari keluarga kerajaan Kaisar, dan sebagainya. Omong-omong, untuk beberapa alasan, Lin Sun memberi pelajaran kepada beberapa keturunan Tanah Suci Tiansu, dan karena itu, dia dibenci oleh keturunan Tanah Suci Tiansu. Di mana Tanah Suci Tiansu? Lin Sun bertanya. Itu di Changzu kuno di seberang Sungai Batas. Itu adalah ortodoksi kuno, dan sangat terkenal di alam kemenangan timur, jawab Kou Xing. Lin Sun berkata oh, dan tidak berkata apa-apa lagi. Sambil berbicara, mereka sudah mendekati sekitar pantai Chaotic Star. Terumbu karang di sini putus-putus dan padat, dan jika Anda melihat sekeliling, Anda tidak dapat melihat tepiannya. Kabut abu-abu tidak terlihat jelas di kehampaan, menjulang, dan terkadang ada bintang terang yang berkelap-kelip seperti kunang-kunang, yang menimbulkan lapisan misteri di area ini. Ketika kapal harta karun Lin Sun mendekat, dia bisa melihat sekilas sosok banyak pertapa yang tersebar di berbagai daerah, baik dalam kelompok kecil atau sendirian, semuanya mencari sesuatu. Semuanya, area ini ditempati oleh Sekte Kixia kami. Saya menyarankan Anda untuk mengambil jalan memutar. Jika Anda berani mendekat tanpa izin, Anda akan dibunuh. Begitu dia mendekat, di salah satu karang, seorang pria parubaya berjanggut hitam berteriak keras, matanya dipenuhi kejahatan. Lin Sun terkejut, kesadarannya menyebar, dan dia melihat sekelompok petani menggali sesuatu di sungai di daerah terdekat. Jelas sekali, pria parubaya berpakaian hitam dan berjanggut ini sedang berjaga-jaga. Pada saat yang sama, seorang petapa berkata dengan heran saya menggalinya, itu adalah meteorit puing-puing bintang dengan kualitas yang sangat baik. Dia memegang batu seukuran mangkuk di tangannya. Warnanya gelap dan memiliki kilau logam yang dingin. Dilihat lebih dekat, ada untaian tekstur perak tercetak di permukaan batu, memancarkan cahaya bintang seperti mimpi. Segera, pembangkit tenaga listrik Sekte Kixia mengelilinginya. Buka dan lihatlah. Mata mereka menyala-nyala, dan mereka semua tertuju pada potongan meteorit puing-puing bintang yang baru digali. Lin Sun dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, tetapi pria parubaya dengan pakaian dan janggut hitam menjadi waspada, dan dengan tegas menegur jika kamu tidak pergi lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kou Xing dan yang lainnya mengerutkan kening, orang ini hanya pada tahap awal Yanlun, bahkan lebih rendah dari mereka, tapi dia berani menegurnya seperti ini, itu menjijikkan. Ayo pergi. Lin Sun tidak menganggapnya serius. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak lagi terprovokasi dengan santai. Kecuali dia sengaja menargetkan dirinya sendiri, dia tidak peduli. Segera, mereka mengemudikan kapal harta karun, memutar, dan menuju kedalaman pantai Luansing. Sepanjang jalan, para praktisi terlihat di mana-mana di terumbu besar dan kecil, semuanya menggunakan berbagai metode untuk menggali meteorit puing-puing bintang. Pada saat yang sama, banyak juga petapa yang berjaga, waspada terhadap petapa lain yang mendekat. Selama proses ini, Lin Sun dan yang lainnya sering ditegur dan diperintahkan untuk tidak mendekati mereka. Lin Sun tidak merasakan apa-apa, tetapi Kou Xing dan yang lainnya sudah sangat marah. Sialan, pantai Chaotic Star ini adalah tanah tak bertuan. Siapapun bisa datang untuk mencari harta karun, tapi sekarang terlihat seperti ini. Kou Xing sangat marah dan tidak bisa menahan keluhannya. Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat bahwa area ini ditempati oleh pintu gantung kita? Tersesat. Tidak lama kemudian, petapa lain meneriaki mereka, dengan wajah arogan dan dingin, yang terlihat sangat arogan. Kou Xing langsung marah, ini lebih dari sekedar teguran, dia dengan jelas menunjuk ke hidung mereka dan memarahi mereka. Ledakan. Namun, kali ini, Lin Sun lebih lugas daripada Kou Xing. Dia meraih pria berjubah brokat dari udara. Kamu pria berjubah brokat itu tertegun sejenak, lalu ketakutan dan marah, dan baru saja hendak berteriak, tubuhnya hancur di depan Lin Sun dan yang lainnya, dan dia menjadi berantakan, dengan bintang emas di depan matanya. Aku bertanya, kamu menjawab, kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lin Sun menundukkan kepalanya, matanya yang gelap dalam dan dingin, dan menatap pria berbaju brokat. Yang terakhir membeku dan merasakan teror yang luar biasa di dalam hatinya. Tatapannya seperti jurang maut, seolah-olah hendak menelan jiwanya. Sangat menakutkan sehingga dia langsung memahami bahaya dari situasinya. Apakah ada begitu banyak orang di sini sebelumnya? Lin Sun bertanya langsung. Tidak, pria berjubah brokat itu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, baru-baru ini, Boundary River mengalami perubahan mendadak, yang menyebabkan beberapa perubahan di pantai Chaotic Star ini. Menurut penjelasannya, meskipun Chaotic Star Beach ini kaya akan meteorit puing-puing bintang, dalam tahun-tahun yang tak ada habisnya ini, banyak sekali pembudidaya yang datang ke sini dan telah menggali semua meteorit puing-puing bintang.
Namun baru-baru ini, dengan perubahan mendadak di Boundary River, perubahan mendadak terjadi di Chaotic Star Beach, yang hampir habis, dan meteorit puing-puing bintang mulai sering bermunculan. Hal yang paling mencengangkan adalah meteorit puing-puing bintang ini telah terkubur dalam jangka waktu yang tidak diketahui, dan penampakannya sangat luar biasa, jauh melebihi masa lalu. Seseorang bahkan menemukan meteorit puing-puing bintang seukuran batu giling, dan memotong euforbia perunggu yang rusak dan membusuk, yang tampaknya merupakan harta suci yang rusak. Setelah berita itu tersiar, langsung menimbulkan keributan besar, pertapa yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di sini, membuat Luan Xingtan, yang sudah sepi, tiba-tiba menjadi hidup kembali, dan peristiwa akbar itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kami mendengar berita bahwa beberapa kekuatan ortodoks kuno juga akan melakukan intervensi dalam waktu singkat, jadi kami buru-buru membagi wilayah di sini, dan menggali dengan seluruh kekuatan kami, mencoba mendapatkan keuntungan terlebih dahulu. Jika kekuatan ortodoks kuno itu datang, kami mungkin aku bahkan tidak bisa minum supnya. Pria berpakaian brokat menjawab setiap pertanyaan dan sangat kooperatif. Lin Sun tidak mempersulitnya, dan membiarkannya pergi setelah mengetahui apa yang ingin dia ketahui. Perubahan besar pada perbatasan dan sungai pada akhirnya pasti akan hilang, memungkinkan 4 dunia untuk bergabung kembali dan mengakhiri pola dunia yang terisolasi. Nona Le berpikir, dengan cara ini, seiring dengan terjadinya perubahan yang mengejutkan ini, beberapa rahasia dan peluang yang tersembunyi di sungai perbatasan ditakdirkan untuk muncul di dunia, dan pantai Luansing ini mungkin memiliki situasi yang serupa. Berbicara tentang ini, dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Sun sambil tersenyum, bagaimana menurutmu, apakah kamu ingin menggali beberapa meteorit juga untuk mencoba keberuntunganmu? Oke, Lin Sun juga penasaran dengan harta karun apa yang tersembunyi di dalam meteorit puing-puing bintang ini, karena ia menemukannya, sayang jika ia melewatkannya. Sambil berbincang, mereka bergerak maju, berusaha mencari pantai yang sepi. Namun yang membuat mereka tidak berdaya adalah di sepanjang perjalanan, terumbu karang besar dan kecil hampir semuanya ditempati oleh para biksu, dan sulit menemukan tanah tak bertuan. Saat sedang mencari dirinya sendiri, tiba-tiba Nona Le menatap karang yang tampak seperti pulau kecil di kejauhan. Di pulau berbatu yang jauh, sekelompok pertapa mengepung seorang gadis kurus. Gadis kecil, tidakkah kamu bergegas dan dengan patuh mengeluarkan meteorit Sing Debris di tanganmu? Petapa terkemuka itu tampak seperti peri, tetapi saat ini wajahnya serius, dan dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Para pertapa lainnya juga mencibir, menatap dengan rakus dan berapi-api ke tangan kanan gadis itu yang terkepal erat, di mana gumpalan cahaya keperakan meluap dari sela-sela jari. Ini milikku. Aku menukar hidupku untuk itu, jadi mengapa memberikannya padamu? Gadis itu menggigil dan mengertakkan gigi. Dia sangat kurus, mengenakan gaun kain tua yang kasar, dia terlihat cukup halus, tetapi warnanya pucat pasi. Dilihat dari usianya, dia baru berusia 14 atau 15 tahun, dan dilihat dari pakaiannya, dia pasti berasal dari keluarga miskin di bawah. Jangan terlalu keras kepala, ini adalah wilayah Sekte Pedang Darah kami. Kamu gadis berambut kuning diam-diam menggali meteorit puing-puing bintang, dan kami belum menyelesaikan masalah denganmu. Pemimpin lelaki tua itu memarahi, matanya berbinar, karena kamu masih muda, aku tidak akan mempersulitmu, serahkan meteorit di tanganku, dan biarkan kamu pergi sekarang, jika tidak, jangan salahkan kami untuk itu bersikap kasar. Gadis itu gemetar karena marah, dan berteriak kamu berdarah. Aku menggali meteorit ini dari tempat lain, tapi aku dikelilingi oleh kamu yang baru saja lewat di sini, apakah kamu masih tidak masuk akal? Bentak, seorang biksu melangkah maju dan menamparkan wajah gadis itu menjerit, tubuh kurusnya terbang keluar, dan jatuh ke tanah, batuk darah dari bibirnya, dan pipi halusnya merah dan bengkak. Itu hanya gambar seorang gadis kecil yang muncul entah dari mana, kenapa repot-repot berbicara omong kosong padanya, lakukan saja secara langsung. Petapa itu adalah seorang pria kuat dengan wajah bengkak, tubuh tinggi dan perkasa, dan ekspresi jijik. Di tanah, gadis itu sedang berduka, matanya merah, bibirnya berlumuran darah, dan tubuhnya berlumuran lumpur, dia terlihat sangat malu dan menyedihkan. Dia juga tahu bahwa perlawanan itu sia-sia, tapi dia tidak pernah berkompromi atau menyerah, dia masih memegang meteorit itu erat-erat di tangannya, seolah-olah dia sedang memegang takdirnya sendiri, buku-buku jarinya memutih. Jangan pukul, jangan pukul. Seorang kultivator berjalan keluar, menatap gadis itu dengan mata berkedip dan berkata, saya kebetulan kekurangan pelayan yang akan melayani saya secara pribadi, dan gadis ini terlihat baik, Anda bisa jangan hancurkan dia. Dia tampak tampan, berpakaian putih, cukup anggun, tetapi ketika dia berbicara, ada kejahatan yang tidak terselubung di antara alisnya. Melihat hal ini, para pertapa lainnya tertawa terbahak-bahak,
mereka semua tahu bahwa pria berkulit putih itu sangat penuh nafsu, diam-diam dia telah menyakiti banyak gadis muda yang bodoh selama bertahun-tahun berlatih. Rupanya pria ini kembali bernafsu sambil menatap gadis di depannya. Kamu gadis kurus itu dalam kesedihan dan kemarahan, merasa sangat terhina dan putus asa, matanya gelap, dia awalnya berpikir bahwa dengan meteorit di tangannya, dia dapat mengubah nasibnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa apa itu menunggu adalah bencana. Bukan hanya meteoritnya saja yang bisa diambil, bahkan tubuhnya pun bisa tercemar. Memikirkan hal ini membuatnya berpikir untuk bunuh diri. Berhenti bicara omong kosong, ambil dulu meteoritnya, lelaki tua yang memimpin tampak sedikit tidak sabar, dan memberi perintah. Segera, pria kekar itu melangkah maju dan menarik gadis itu ke tanah, dengan brutal dan arogan. Melihat ini, gadis itu putus asa, ekspresinya malu, hatinya malu, dan hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya, Tuhan ini sungguh tidak adil. Keluar. Namun hampir di saat yang bersamaan, sesosok tubuh yang tinggi dan tampan muncul di hadapan gadis itu, dan berkata dengan lantang. Orang kuat itu hanya merasakan suara mendengung di telinganya, dan jiwanya sangat kesakitan, bintang muncul di depan matanya, dia terhuyung dan jatuh ke tanah sambil memegangi kepalanya dan berteriak. Para pembudidaya dari Sekte Pedang Darah mengecilkan mata dan pupil mereka, dan melihat sosok yang berdiri di depan gadis itu, melihat bahwa itu hanya seorang pemuda di tengah roda kelahiran, mereka tidak bisa menahan cemberut, dan mereka wajah menjadi gelap. Tuan muda, mengapa Anda ingin ikut campur dalam urusan Sekte Pedang Darah saya? Kata lelaki tua yang bertanggung jawab itu dengan suara yang dalam. Anak laki-laki itu adalah Lin Sun, dia mengabaikan orang-orang ini, tetapi melihat ke arah Nona Lei yang mendekat dari jauh. Alasan mengapa dia membantu kali ini adalah, di satu sisi, karena kemarahan dan intoleransi yang benar, dan di sisi lain, juga karena Nona Lei menunjukkan kegelisahan dan kemarahan yang tidak biasa, dan dia sama sekali tidak setenang dan setenang itu, sebelum. Hal ini membuat Lin Sun sangat menyadari bahwa masalah ini tidak sederhana. Benar saja, ketika Nona Lei tiba pada saat ini, ketika dia melihat gadis yang malu dan putus asa terbaring di pantai berlumpur, tangannya sedikit gemetar, dan kemarahan yang tak terkendali muncul di wajahnya yang lembut dan cantik. Ini sangat jarang terjadi, dan ini adalah emosi yang belum pernah dilihat Lin Sun Zaile sebelumnya. Di saat yang sama, gadis kurus itu juga sedikit bingung, awalnya dia sudah menyerahkan hatinya dan berencana bunuh diri, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia diselamatkan. Berani, gadis itu adalah mangsa kita. Siapapun yang berani bergerak akan menjadi musuh Sekte Pedang Darah kita. Teriak pemimpin itu. Saat dia berbicara, dia telah memerintahkan orang lain untuk melakukannya. Karena dia merasakan ada yang tidak beres, dia khawatir meteorit Xinghai di tangan gadis itu akan diambil. Ledakan. Ada lebih dari selusin orang kuat dari Sekte Pedang Darah, mereka menyerang bersama, dan momentumnya sangat spektakuler dan mencengangkan, yang segera menarik perhatian banyak pembudidaya dari daerah lain. Percepat, gadis kurus itu berkata dengan cemas. Ini mengejutkan Lin Sun dan Nona Lei, dan mereka segera saling memandang, membuat keputusan di dalam hati mereka. Mati, pria tampan berpakaian putih itu bergegas ke depan terlebih dahulu, dan mengguncang kipas giok bercat emas, dengan keras, permukaan kipas itu dipenuhi darah, dan tulang-tulang kipas itu mengeluarkan garis-garis darah yang ganas dan tak tertandingi. Hal yang paling berbisa adalah pukulan ini tidak ditujukan pada Nona Lin Sun dan Lei, tetapi pada gadis kurus di tanah. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, kamu juga tidak ingin mendapatkannya. Dia berteriak, ekspresinya muram. Namun, yang membuatnya takut adalah sebelum serangannya mendekat, dia ditelan secara diam-diam dan menghilang sepenuhnya. Dan anak laki-laki di seberang tidak pernah melakukan gerakan apapun dari awal sampai akhir, hanya menatapnya, mata hitamnya dingin. Tidak baik, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, hatinya bergetar, dan dia ingin melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tapi begitu dia berbalik, dia merasakan paksaan yang tak terlihat dan menakutkan mengalir ke arahnya, seperti gunung yang jatuh dari langit. Celepuk, seluruh tubuhnya langsung tersungkur ke tanah, otot dan tulangnya patah, 7 lubangnya berdarah, dan sebelum sempat berteriak, ia langsung pingsan. Semua ini terdengar lambat, namun nyatanya semuanya terjadi dalam sekejap. Kecepatannya luar biasa cepat. Dari kejauhan, tampaknya pria berbaju putih itu ditekan atas inisiatifnya sendiri, dan jatuh ke tanah tanpa suara. Pemandangan itu sangat aneh. Ketika pria berpakaian putih itu ditekan, pembangkit tenaga listrik Sekte Pedang Darah lainnya telah memulai tindakan mereka. Ketika mereka melihat pemandangan aneh dan menakutkan ini, wajah mereka berubah drastis. Namun ketika tiba waktunya untuk bereaksi, jelas sudah terlambat satu langkah. Melihat tubuh Lin Sun tiba-tiba melepaskan paksaan yang mengerikan, seperti jurang besar yang menelan langit dan menutupi bumi, membuat kehampaan menangis dan menyerah. Kemudian,
Terdengar suara dentuman, dan semua orang kuat dari Sekte Pedang Darah, termasuk lelaki tua di kepala, ditekan dan jatuh ke tanah pada saat yang sama, masing-masing menyemburkan darah dari mulut dan hidung mereka, berteriak tanpa henti. Dalam sekejap, seluruh dunia dipenuhi dengan jeritan melengking dan ketakutan, yang membuat semua praktisi yang terkejut di kejauhan mengubah ekspresi mereka. Bahkan dengan itu, cara dia memandang Lin Sun berubah, dengan semacam ketakutan yang tak tertandingi. Orang-orang ini memang penuh kebencian. Mereka pantas menderita jika jatuh ke tangan Tuan Lin. Kou Xing dan yang lainnya merasa sangat bahagia. Dan gadis kurus itu tertegun lama sekali, dia tidak bisa mempercayai matanya, kecurigaannya seperti mimpi, sangat tidak nyata. Melihat ini, Nona Le menghela nafas dalam hatinya, sentuhan kesedihan muncul di antara alisnya, dan dia mengingat terlalu banyak kejadian dan kenangan masa lalu. Saat itu, ia juga seorang gadis kesepian yang berjuang di bawah, sulit baginya untuk makan cukup setiap hari. Untuk bertahan hidup, ia sering harus bersaing dengan pengemis yang nongkrong di jalanan untuk mendapatkan makanan. Belakangan, ketika dia bekerja keras untuk mengubah nasibnya, seperti gadis muda ini, dia berpikir bahwa dengan harta yang dia korbankan dalam hidupnya, dia tidak akan lagi menderita kesulitan seperti itu. Namun pada akhirnya, dia juga putus asa dan kedinginan. Karena saat itu, dia pernah menemui hal yang hampir persis sama dengan gadis di depannya. Untungnya, gurunya kebetulan lewat tahun itu, menyelamatkannya, dan membawanya kembali ke sekte untuk berlatih, dan mengubah hidupnya sejak saat itu. Untungnya, gadis di depannya berhasil diselamatkan, jadi dia tidak lagi harus menghadapi keputusasaan dan kematian. Memikirkan hal ini, Nona Le mau tidak mau menunjukkan ekspresi lega dan kasihan di mata gadis itu. Tuan muda, saya, Sekte Pedang Darah, tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Anda di tanah, lelaki tua itu memohon dengan getir, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Lin Sun memandang Nona Le. Nona Le memandang gadis itu. Gadis itu mengerucutkan bibirnya, matanya penuh kebencian, tapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak, aku tidak ingin membunuh mereka sekarang. Mengapa? Tanya Nona Le. Aku ingin membalas dendam pada diriku sendiri di masa depan. Gadis itu menundukkan kepalanya, tapi suaranya sangat tegas. Bagaimana jika Anda masih tidak dapat mengubah situasi Anda mulai hari ini? Tanya Nona Le. Gadis itu terkejut, lalu dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku belum memikirkan hal ini, karena yang kuingat, aku tidak punya apa-apa, jadi aku tidak takut mempertaruhkan nyawaku untuk berjudi. Kata-katanya tenang, tapi ada tekad yang mengharukan. Tatapan Nona Le menjadi lebih lembut, dan ekspresi lega muncul di sudut bibirnya. Dalam keadaan kesurupan, dia memikirkan dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Menghadapi pertanyaan dari tuannya, dia juga berkata dengan nada tegas, saya sendirian. Untuk bertahan hidup, tidak ada jalan keluar. Jika saya tidak bisa berubah, kematian bukanlah apa-apa. Apa? Kalimat inilah yang membuat guru menerimanya. Kakak, aku akan memberikan meteorit ini kepadamu. Pada saat ini, gadis itu menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah membuat keputusan, merentangkan tangan kanannya yang terkepal erat, dan menyerahkannya kepada Nona Le. Dalam sekejap, cahaya perak terang muncul dari telapak tangan gadis itu, indah seperti mimpi, memancarkan fluktuasi yang sangat tidak jelas. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah meteorit puing-puing bintang hitam bening seukuran telur, yang sangat berbeda dan ajaib. Mata Lin Sun juga tertarik, dan dia tahu dengan perasaan bahwa ini adalah meteorit puing-puing bintang yang langka. Sungguh luar biasa, tekstur gelapnya jernih dan jernih, mengalirkan cahaya perak yang indah, sungguh menakjubkan. Tidak heran jika para penggarap Sekte Pedang Darah serakah, dan penggarap lainnya mungkin tidak mampu menahan keinginan ini. Dan agar harta karun seperti itu jatuh ke tangan gadis kurus dan lemah, tidak diragukan lagi itu adalah kejahatan membawa batu giok, dan dia menderita bencana yang tidak bersalah. Sebelum Anda mencoba yang terbaik untuk menolak menyerahkan barang ini, mengapa Anda ingin memberikannya kepada kami sekarang? Nona Le tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Itu dua hal yang berbeda. Aku bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Gadis itu menyeka noda darah di wajahnya, matanya cerah dan cerah. Apakah kamu tidak khawatir kami menyelamatkanmu untuk ini? Nona Le bertanya dengan penuh minat. Adalah baik untuk memiliki hati nurani yang bersih, kata gadis itu. Nona Le tersenyum, dan memandang gadis itu dengan lebih baik dan kasihan. Ketenangan pikiranku adalah jalanku. Hati Lin Sun tergerak. Dari gadis kurus dan lemah ini, ia juga menemukan kualitas yang langka. Jika Anda memiliki hati yang teguh, Anda tidak akan bingung dengan hal-hal eksternal. Pada akhirnya, Lin Sun dan yang lainnya tidak menginginkan meteorit puing-puing bintang di tangan gadis itu, tetapi membawanya dan meninggalkan area itu bersama-sama. Para pertapa dari Sekte Pedang Darah nyaris lolos dari kematian,
tetapi mereka tidak bisa melahirkan sedikit pun kegembiraan. Karena mereka tahu jika gadis kurus tadi mengubah nasibnya, cepat atau lambat dia akan kembali untuk membalas dendam. Siapa orang itu? Kekuatan yang sangat menakutkan. Dia menekan semua orang kuat dari Sekte Pedang Darah tanpa bergerak sama sekali. Mungkinkah itu sosok tak tertandingi yang keluar dari suatu ortodoksi kuno? Langkah lebih aneh. Dalam beberapa waktu terakhir, ada banyak sosok baru yang tak tertandingi di alam kemenangan timur. Dunia besar akan datang, sungai perbatasan juga akan menghilang, dan 4 dunia gurun kuno akan bersatu kembali untuk mengembalikan tampilan lengkap zaman kuno. Mulai sekarang dunia akan hidup. Di beberapa terumbu terdekat, beberapa pembudidaya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi setelah menyaksikan adegan Lin Sun memamerkan kekuatannya sekarang. Dan beberapa pembudidaya juga diam-diam bersukacita karena mereka telah menegur Lin Sun dan yang lainnya sebelumnya dan tidak mengizinkan Lin Sun dan mereka mendekat. Sekarang mereka memikirkannya, perilaku seperti itu hanya mencari kematian, dan untungnya pihak lain tidak melakukannya, peduli pada mereka. Pantai Luansing sangat luas, dengan terumbu karang di mana-mana, dan kabut abu-abu menyelimuti kawasan ini, menjadikannya sangat misterius. Di kapal harta karun, Nona Le telah memutuskan untuk membawa gadis kurus itu kembali ke sekte, yang membuat Kou Xing dan yang lainnya iri. Mereka semua tahu bahwa mulai sekarang, gadis malang yang terlihat menyedihkan dan kesepian ini ditakdirkan untuk melompat ke gerbang naga dan menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Xiao He, di mana kamu menemukan meteorit ini? Itu di depan. Ia akan berzigzag melewati lebih dari selusin pulau dan terumbu karang, dan juga melewati daerah berkabut. Xiao He adalah nama gadis kurus itu, tempat itu sangat aneh, banyak tulang yang bertumpuk, dan ada binatang buas mengerikan yang menghantui. Namun, setiap malam akan banyak cahaya bintang, berwarna perak dan indah, seperti galaksi yang berputar. Mendengar ini, Lin Sun dan Nona Le menyadari bahwa tempat itu ditakdirkan menjadi luar biasa. Pada saat yang sama, nostalgia dan obsesi muncul dalam ekspresi Xiao He pada saat itu. Saya pikir saya telah datang ke luar angkasa, dan ada bintang terang di mana-mana di sepanjang jalan. Sayangnya, saya tidak berani pergi, lebih dalam di tengah perjalanan. Mengapa? Nona Le tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku mendengar satu demi satu jeritan, sangat menusuk, dan auman binatang buas. Xiao He terlihat gugup, yang jelas pemandangan saat itu masih meninggalkan rasa takut yang masih tersisa. Apakah Anda ingin melihatnya? Nona Le memandang Lin Sun. Setelah memikirkannya, Lin Sun mengangguk setuju. Ia memang sangat penasaran. Xiao He mampu menggali meteorit puing-puing bintang langka dengan penampilan luar biasa hanya dalam perjalanannya. Bisa dibayangkan pasti ada lebih banyak rahasia tak dikenal yang tersembunyi di kedalaman yang lebih dalam. Selain itu, melalui uraian Xiao He, dia secara kasar dapat menilai bahwa tempat itu mungkin sangat berbahaya, tetapi di saat yang sama, pasti ada hal-hal baik yang tersembunyi di tempat lain. Setelah sebatang dupa, di bawah bimbingan Xiao He, Lin Sun dan rombongannya mengemudikan kapal harta karun itu ke daerah abu-abu dan berkabut. Pulau-pulau dan terumbu karang di sini jarang, dan sungai tidak lagi mengalir seperti air yang tergenang, sangat sunyi, dengan suasana yang berdebar-debar. Indah sekali. Tidak terlalu jauh di depan, mata Kou Xing berbinar, dan ketika mereka melihat pemandangan di kejauhan dengan jelas, mereka semua menunjukkan obsesi. Dalam kehampaan, sekelompok bintang bergoyang dan menari, memancarkan kecemerlangan yang jelas, yang tampak sangat terang dan cemerlang di kabut kelabu. Dilihat dari kejauhan, seperti melihat galaksi luas bergulir, cahaya bintangnya seperti sabuk, megah dan terang. Dalam keadaan kesurupan memang membuat orang memiliki ilusi memasuki alam semesta dan langit berbintang. Tapi di saat yang sama, ada aura berbahaya yang tak terlihat meresap, seolah-olah ada keberadaan mengerikan yang tersembunyi di kedalaman langit berbintang. Mata Lin Sun seperti kilat, kesadarannya menyebar, dan dia merasakannya dengan hati-hati. Segera, dia menemukan beberapa pemandangan yang mengganggu, di sungai yang sunyi sepi, ada mayat-mayat yang mengambang satu demi satu, semuanya hancur. Ada yang kepalanya pecah, ada yang dadanya terkoyak, bahkan ada yang badannya patah, hanya menyisakan anggota badan yang terpenggal yang melayang dan tenggelam. Selain itu, Lin Sun secara kasar menilai bahwa pemilik mayat-mayat ini seharusnya sudah meninggal belum lama ini, dan menilai dari luka-luka mereka, jelas bahwa mereka telah bertemu dengan binatang buas yang menakutkan. Semuanya, hati-hati, tempat ini agak aneh, Lin Sun mengingatkan. Begitu kata-kata itu keluar, sosok putih keperakan muncul dari cahaya bintang yang terang, seperti kilat, bergegas menuju kapal harta karun tempat mereka berada. Ledakan, kekosongan itu meledak, menjerit, dan sosok putih keperakan itu tidak hanya cepat, tetapi juga sangat kuat, menghancurkan kehampaan. Kou Xing dan yang lainnya buru-buru mengemudikan kapal harta karun untuk melarikan diri. Di saat yang sama,
mereka akhirnya melihat sosok putih keperakan itu dengan jelas. Itu adalah monster berbentuk terenggiling, tubuhnya ditutupi sisik perak, keempat cakarnya seperti kait tajam, matanya merah dan dingin, memancarkan aura yang sangat kejam dan mematikan. Kousing mengeluarkan tombak dan membunuhnya. Dentang. Percikan api, kulit, tulang, dan sisik terenggiling lebih keras dari senjata sihir, dan cahaya perak muncul, mengguncang tombak Kousing. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan suara jeritan, dan cahaya putih keluar dari mulutnya yang berdarah, dan dengan keras, Kousing terlempar. Ini mengejutkan, Kousing adalah orang kuat di alam Yanlun, tapi dia tidak bisa menghentikan serangan lawan. Sangat kuat, King Mian dan Qilian tidak berani mengabaikannya, mereka menyerang ke depan bersama-sama, dan pergi untuk membunuh lawan bersama dengan Kousing. Hanya saja terenggiling menunjukkan kekuatan yang tak terduga dan menakutkan, tubuhnya bagaikan kilat putih yang deras, bergerak ekstrim, bergerak dalam kehampaan. Bang bang bang. Dalam sekejap mata, Kousing dan yang lainnya terkejut satu persatu, hampir batuk darah kesakitan, dan wajah mereka berubah. Apa-apaan ini? Ledakan. Terenggiling itu kuat dan kejam, tiba-tiba bergegas ke depan, membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya putih, dan membunuh Kousing. Kecepatannya sangat cepat sehingga Kousing tidak punya waktu untuk mengelak. Klik. Pada saat ini, Lin Sun bergerak, dan dengan menekan telapak tangannya, kekuatan pemusnahan muncul, dan dengan embusan, itu melarutkan cahaya putih. Kousing lolos dari kematian, dan berkeringat dingin. Tidak diragukan lagi, jika bukan karena Lin Sun kali ini, mereka semua akan terbunuh di sini. Terenggiling aneh ini benar-benar sesat, bahkan lebih kejam daripada penggarap hebat alam Yanlun. Menarik. Lin Sun melangkah maju di atas Estintia, segera membangkitkan perhatian dan kewaspadaan terenggiling, kekejaman yang haus darah melonjak di pupil merah. Ledakan. Tampaknya menyadari bahayanya, ketika tubuh yang terbuat dari perak memancarkan cahaya yang menyala-nyala, berubah menjadi sambaran petir, bergegas ke arahnya. Lin Sun melemparkan segel Suani dan makna mendalam dari Baxiaban, dan menekannya dengan satu telapak tangan, tubuh yang terakhir sepertinya ditekan oleh gunung, dan dengan bunyi celepuk, dia ditekan di dek kapal harta karun. Tiba-tiba, ekornya terangkat, seperti cambuk perak yang bersinar, melintas di kehampaan, dan berevolusi menjadi bilah cahaya yang tajam. Berdiri di sana, Lin Sunyi tidak pernah menghindar. Seluruh tubuhnya mengamuk seperti jurang. Begitu bilah cahaya tajam mendekat, mereka ditelan dan dimusnahkan. Ledakan. Pada saat yang sama, Lin Sun meninju, dan sisik di seluruh tubuh terenggiling roboh dan pecah, dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda hancur. Di kejauhan, Kousing dan yang lainnya mendecakkan lidah mereka. Binatang yang begitu kuat itu dipukuli sampai tidak berdaya. Tuan Lin benar-benar pantas menjadi sosok seperti iblis. Tapi yang mengejutkan semua orang, terenggiling itu sangat ulet. Pada saat hidup dan mati ini, ia menjadi benar-benar gila. Seolah-olah sedang terbakar, dan cahaya putih keperakan yang menyilaukan memancar keluar, seolah-olah ia akan segera mati, membakar semuanya. Lin Sun bahkan tidak melihatnya, dan menendang kepala lawan, menghancurkan tengkoraknya dan membunuhnya sepenuhnya. Secara keseluruhan, dia tampak santai dan tenang. Nona, apakah kamu pernah melihat monster aneh seperti itu? Lin Sun bertanya. Ini pasti makhluk yang hidup di atas langit berbintang. Nona Le telah memikirkannya sebelumnya, dan akhirnya sampai pada kesimpulan seperti itu. Di atas langit berbintang, Lin Sun terkejut. Seharusnya begitu. Pantai bintang caotik ini adalah peninggalan medan perang di zaman kuno. Ahli pedang gila pernah menebas bintang dengan pedang, sehingga banyak tulang bintang yang patah berjatuhan di sini. Nona Le merenung, saya curiga makhluk di depan saya jatuh di sini bersama pecahan bintang. Selain itu, memang ada catatan di buku-buku kuno bahwa ada juga makhluk tak dikenal yang menghuni langit berbintang tak berbatas, dan beberapa makhluk kuat pernah menerobos penghalang dan turun di wilayah tandus kuno, tapi mereka sangat jarang. Itu mungkin tidak terjadi sekalipun, dalam ribuan tahun. Jadi begitu, Lin Sun berpikir, jika ada makhluk asing yang hidup di langit berbintang, pasti luar biasa. Mungkin kita akan menemukan meteorit yang sangat langka. Mata Miss Le berbinar. Singkatnya, hati setiap orang tergerak. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dari langit berbintang di kejauhan, dan suara angin dan guntur memancar dari seluruh tubuh, yang sangat mencolok. Ini adalah anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun dengan sepasang sayap di punggungnya, terjalin dengan cahaya angin dan guntur, dan busur listrik yang berderak, yang cukup menarik perhatian. Dia adalah anggota kuat dari klan Lei Yi, dan dia dianggap sebagai klan kelas 1 di alam Dongsheng. Nona Le sekilas mengenali asal-usul pihak lain, dan menjelaskan kepada Lin Sun melalui transmisi suara. Pada saat yang sama, pemuda itu melirik ke arah mayat binatang terenggiling di kapal harta karun, lalu mengalihkan pandangannya ke Lin Sun dan yang lainnya, dan berkata, teman-teman, sopanlah,
binatang ini adalah mangsa yang saya incar. Pertama, aku ingin tahu apakah kamu bisa menyerahkannya. Ketika dia berbicara, sayapnya penuh dengan kilat. Meskipun dia masih cukup muda, dia sudah memiliki semacam keagungan yang mengintimidasi, dan sikapnya cukup luar biasa. Kamu bilang milikmu adalah milikmu, bukankah itu terlalu banyak untuk ditanyakan? Lin Sun mengangkat alisnya. Berlebihan. Tidak, aku hanya mencoba membujukmu. Pemuda itu tersenyum dengan sikap tenang. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, jangan khawatir tentang hal itu, apalagi Anda, bahkan jika orang dewasa Anda datang, mereka tidak dapat membujuk saya, kata Lin Sun. Apa maksudmu? Pemuda itu mengerutkan kening, tampak tidak senang, angin dan guntur membuat tubuhnya gelisah, menyebabkan kekosongan berjatuhan dengan hebat. Tidakkah kamu lihat, kami tidak menyambutmu, cepat pergi. Teriak Kousing. Hehe, sepertinya aku terlalu baik. Kupikir kata-kata dan bujukan yang baik sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Siapa sangka aku akan bertemu dengan sekelompok orang barbar, dingin. Barbar, Lin Sun juga tersenyum, memperlihatkan seteguk gigi putih. Pemuda itu tertegun, dan berkata dengan nada menghina, kenapa, kamu masih belum yakin? Lin Sun melangkah ke dalam kehampaan, berjalan ke depan, dan berkata, saya sangat penasaran, siapa yang memberi Anda keberanian untuk begitu menantang? Ledakan. Dia bersinar dan maju ke depan. Saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Pemuda itu mencibir, tetapi dia tidak melihatnya bergerak, dan ada busur petir perak tambahan di tangannya. Memanggil. Sambaran petir seperti guntur menyambar, memunculkan roh jahat yang memenuhi langit, merobek kehampaan. Lin Sun tidak pernah mengelak, mengulurkan lengannya, menggenggam panah dengan ringan, dan menggenggam panah itu, dan semua kekuatan mengerikan pada panah itu ditelan dan disempurnakan dalam sekejap. Kamu pupil anak laki-laki itu menyusut, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini adalah panah petir perak, yang cukup untuk membunuh penggarap agung alam Yanlun, tapi sekarang ia ditangkap oleh lawan dengan santai. Bersenandung. Tiba-tiba, Lin Sun mengangkat tangannya dan mengayunkannya, dan anak panah yang digenggamnya terbang mundur, beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, membuat raungan yang menusuk, seperti lingkaran matahari perak yang cerah, dan momentumnya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya beberapa kali. Tidak baik. Rambut anak laki-laki itu berdiri karena terkejut, dan dia menawarkan perisai biru tanpa ragu-ragu. Mendengar suara keras, perisai biru itu tiba-tiba pecah, cahaya dan hujan turun deras, sedangkan pemuda itu terluka parah, batuk darah, dan hampir jatuh ke sungai pembatas. Apakah kamu tahu siapa aku? Anak laki-laki itu sangat marah, wajahnya pucat. Lin Sun tersenyum, dia paling tidak takut dengan ancaman semacam ini, bergegas maju lagi, mengepalkan jari-jarinya, dan menekan. Yang mengejutkan Lin Sun, pemuda dari klan sayap guntur ini sangat luar biasa. Dia sama sekali tidak sebanding dengan penggarap besar roda kelahiran biasa. Sepasang sayap petir berkedip, dan kecepatannya sangat cepat, hampir mendekati teleportasi. Sangat disayangkan orang ini bertemu dengan Lin Sun, sosok iblis yang mengganggu situasi di alam Siheng dan membunuh setengah raja dengan tangan kosong. Bagaimanapun, dia dikalahkan. Dia bertahan kurang dari beberapa napas sebelum dia ditekan oleh Lin Sun dan dibuang di dek kapal harta karun. Pemuda itu memuntahkan darah dari mulut dan hidungnya, sangat marah, dan mengancam lagi dan lagi, tetapi pada akhirnya, dia merasakan sakitnya, dan dipukuli habis-habisan oleh Lin Sun, disiksa hingga dia hampir mati. Katakan padaku, mengapa kamu mengambil mayat binatang ini, dan apa yang kamu lakukan di sekitar sini? Lin Sun bertanya. Pemuda itu sedang sekarat, matanya berbisa, dia mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Lin Sun tidak sopan, dan menyiksanya, akhirnya memaksa pemuda itu untuk mengakui kebenaran. Ternyata di kedalaman kawasan yang dipenuhi bintang ini terdapat sebuah tempat berbentuk seperti danau, dengan air berwarna keperakan mengalir di dalamnya, sungguh ajaib sekali. Danau ini baru muncul baru-baru ini, dan seringkali muncul penampakan misterius, yang menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik. Setelah diselidiki, orang-orang kuat itu akhirnya menyimpulkan bahwa di dasar danau, terdapat sebongkah meteorit puing-puing bintang yang tersembunyi di dasar dunia, sebesar bukit kecil, dan sekujur tubuhnya bersinar perak. Dan penglihatan misterius yang muncul di kehampaan keluar dari meteorit puing-puing bintang ini. Namun di samping meteorit puing-puing bintang tersebut terdapat monster besar berbentuk kura-kura naga yang menjaganya, siapapun yang mendekatinya akan langsung dibunuh. Inilah yang terjadi, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang meminum kebencian mereka di sini, dan mati di tangan naga dan kura-kura itu. Kami memburu binatang asing ini di langit berbintang hanya untuk dijadikan umpan untuk memancing naga dan kura-kura asing itu pergi, sehingga kami dapat mengambil kesempatan untuk mengambil potongan meteorit itu.
Pemuda itu disiksa dengan sangat kejam sehingga dia tidak tahan untuk hidup, dan menceritakan semuanya dengan jujur. Umpan. Lin Sun mengangkat alisnya. Ya, kami menemukan bahwa binatang naga dan penyu tidak tertarik pada apapun, tetapi suka melahap binatang aneh langit berbintang ini. Berbicara tentang ini, pemuda itu mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan berkata, saya sudah memberitahu Anda apa yang saya ketahui, jadi Anda harus melepaskan saya sekarang, bukan? Lin Sundao, apakah menurut Anda masih ada peluang untuk hidup? Pemuda itu terdiam sesaat, dan segera menjadi geram, meraung dengan kebencian tercela, jika Tuan Mudaku tahu, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Engah. Lin Sun mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya dan membunuh nyawa pihak lain. Seorang pelayan sangat kuat, Tuan Muda yang dia bicarakan mungkin adalah Xing Yitian, pemimpin generasi muda suku Lei. Selain itu, Nona Le sangat bijaksana. Apakah dia sangat kuat? Lin Sun bertanya. Sangat kuat. Nona Le mengangguk. Orang ini juga dianggap sangat berbakat. Dia berlatih dengan monster tua di alam raja sejak dia masih kecil, dan dia secara pribadi diinstruksikan oleh orang suci. Terkenal. Bagaimana jika dibandingkan dengan Yu Lingkong? Entahlah, aku baru mendengar beberapa hal tentang dia, dan aku tidak tahu banyak tentang dia. Namun, jika kamu bertemu dengannya di sini, kamu harus berhati-hati. Umumnya, pasti ada seseorang yang berada di sekitar orang seperti itu, orang yang tiada taranya. Orang-orang saling melindungi. Lin Sun mendengus dan mengangguk. Mereka terus berjalan lebih jauh ke area tersebut. Setelah setengah jam, tiba-tiba terdengar teriakan nyaring dari kejauhan. Saya melihat sekelompok orang kuat mengejar beruang perak raksasa di kejauhan. Beruang raksasa perak itu sangat kuat, galak dan mengintimidasi, bulunya penuh dengan kecemerlangan, dan dengan satu tamparan, ia menghancurkan kehampaan. Ayo pergi bersama. Jangan sampai lolos, orang menyebalkan ini baru saja menelan meteorit puing-puing bintang, seukuran kipas daun katail. Ini adalah harta yang sangat langka. Kita harus cepat membunuhnya. Seseorang meraung. Menyebutkan meteorit puing-puing bintang, mata semua orang berbinar. Semakin tinggi kualitas meteorit puing-puing bintang, semakin berharga dan langka harta karun yang dipotong. Untuk meteorit yang sangat bagus seukuran kipas katail, tidak peduli harta apapun yang dipotongnya, pasti akan dijual dengan harga setinggi langit. Mengaum. Namun, yang mengejutkan para pembangkit tenaga listrik itu, beruang perak raksasa itu tampaknya sangat marah, dan bukannya melarikan diri, malah melancarkan serangan balik. Adegan selanjutnya membuat semua orang merasa lebih kedinginan. Dalam sekejap, beruang perak raksasa itu berubah menjadi setinggi 100 kaki, seperti gunung perak raksasa. Engah. Ia mengayunkan lengannya, seperti pilar besi yang menyapu alam semesta, mengisi kekosongan, dan dalam sekejap, ia menghancurkan tubuh beberapa orang kuat menjadi beberapa bagian, mengubahnya menjadi hujan darah. Tidak, lari. Sialan, bagaimana binatang ini tiba-tiba menjadi lebih kuat? Itu curang, dia sengaja menunjukkan kelemahannya sekarang. Orang-orang kuat yang tersisa ketakutan dan marah, dan mereka terburu-buru melarikan diri. Namun, beruang perak raksasa itu mengeluarkan raungan yang mengejutkan dan melancarkan serangan balik dan pembunuhan. Dari kejauhan, tampak seperti gunung perak sedang bergerak, tetapi tidak ada orang kuat yang ditangkapnya yang selamat, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Hingga akhirnya, hanya segelintir 7 atau 8 orang kuat yang lolos, dan tidak ada satupun yang selamat, tergeletak mati di sungai. Wah, tanpa lawan, sosok beruang raksasa perak itu bersinar, dan ia berubah menjadi setinggi seseorang, dan membuka mulutnya untuk memuntahkan meteorit puing-puing bintang perak. Huff, sekelompok idiot, mereka masih merindukan apa yang aku makan, bukankah mereka mendekati kematian? Beruang perak raksasa itu bergumam dengan nada meremehkan di wajahnya. Orang ini kelihatannya kejam, tapi aku tidak menyangka dia akan begitu berbahaya. Di kejauhan, Nona Le sedikit terkejut. Dia tidak menyangka beruang raksasa berwarna putih keperakan ini berperut begitu hitam. Itu adalah jelas-jelas menunjukkan kelemahan dengan sengaja, dan membunuh sejumlah besar orang kuat. Pergi dan lihat. Ketika Lin Sun berbicara, dia sudah mulai bertindak. Siapa? Beruang perak raksasa itu waspada, membuka mulutnya dan menelan potongan meteorit puing-puing bintang itu ke dalam perutnya, lalu melebarkan matanya dan menatap tajam ke arah Lin Sun yang mendekat. Apakah kamu binatang alien langit berbintang, atau makhluk dari dunia ini? Lin Sun memandang pihak lain dengan penuh minat. Bulu beruang putih besar ini halus dan lentur, seputih salju berkilau, dan tubuhnya sangat gemuk, berdiri di sana dengan santai, ia memiliki aura sombong dan buas. Saat beruang perak raksasa hendak menjawab, ia memutar matanya, lalu mengubah kata-katanya, dan mendengus dingin, bisakah kamu mengendalikannya? Jika kamu adalah monster langit berbintang, kamu pasti akan terbunuh, kata Lin Sun dengan santai.
Beruang perak raksasa itu terkejut sejenak, dan berkata, bagaimana jika tidak? Dan mati juga. Lin Sun mengelus dagunya, menatap sepasang cakar beruang gemuknya, dan berkata, aku belum mencicipi cakar beruang, jadi aku tidak tahu bagaimana rasanya. Bagaimanapun juga, aku akan mati. Beruang perak raksasa itu sangat marah dan agresif. Itu tergantung apakah kamu bekerja sama atau tidak, Lin Sun berkata sambil tersenyum, misalnya, ambil meteorit di perutmu. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Sun tertegun, karena pada saat ini, beruang perak raksasa itu melarikan diri dalam sekejap. Hahaha, idiot besar, kamu pikir aku sama bodohnya dengan kamu? Jika aku tidak merasa kamu sedikit berbahaya, kakek Xiong akan menamparmu sampai mati. Di kejauhan terdengar tawa raksasa beruang perak raksasa, penuh kebanggaan dan kelicikan. Saat dia ingin mengejarnya, lawannya sudah kabur tanpa jejak, dan sosoknya menghilang ke dalam kehampaan yang luas. Sudut bibir Lin Sun bergerak-gerak tanpa terasa, dan dia juga sangat terkejut kecepatan melarikan diri beruang putih besar itu sangat cepat, sebanding dengan teleportasi, yang luar biasa. Melihat ke kejauhan, Nona Le dan yang lainnya jelas menahan senyum mereka, dengan ekspresi aneh di wajah mereka siapa yang bisa membayangkan bahwa Dewa Iblis Lin yang ganas akan kempes di depan beruang putih besar. Melihat ini, Lin Sun tidak bisa menahan rasa malu, dilarikan oleh beruang bodoh memang agak tidak pada tempatnya. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Lin Sun memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Beruang perak raksasa itu tampak tidak mencolok, tapi itu membuat Lin Sun merasakan sedikit bahaya jauh di dalam hatinya. Tampaknya ada kekuatan yang sangat menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuh beruang putih ini, dan setelah meletus, ia akan melepaskan kekuatan penghancur yang tidak dapat diprediksi. Ini sungguh jahat. Lin Sun menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Kelompok mereka terus bergerak maju, dan atmosfer menjadi semakin mematikan di sepanjang jalan, dan langit dipenuhi dengan cahaya bintang perak yang berkelap-kelip, yang sangat halus. Tidak lama kemudian, binatang buas lainnya bergegas keluar. Itu adalah tarantula besar, dengan tubuh sebening kristal dan cahaya keperakan, ukurannya lebih dari 10 kaki, kakinya tebal, dan persendiannya setajam pisau. Ia sangat kuat, dan memancarkan permusuhan yang mencengangkan. Saat ia bergerak melintasi langit, pahanya melambai satu demi satu, seperti pisau panjang dengan gagang yang terang menari-nari, memotong kekosongan menjadi retakan. Pertempuran pecah tanpa ketegangan, dan Lin Sun bergegas menghadapinya, yang mengejutkannya adalah dia tidak bisa menembus pertahanan tarantula perak hanya dengan tinju dan tendangan. Terlebih lagi, anggota tubuhnya seperti pisau, putih keperakan dan cerah, tak terkalahkan, dan sifat mematikannya sangat menakutkan. Menurut perkiraan Lin Sun, dalam hal kekuatan tempur saja, tarantula perak ini setidaknya tidak lebih lemah dari sosok tak tertandingi di zaman sekarang. Sungguh sulit dipercaya, dan nampaknya kawasan ini sangat misterius dan menakutkan. Pada akhirnya, Lin Sun mengorbankan bilahnya yang patah, memenggal kepala tarantula perak, dan kemudian menyingkirkan mayatnya. Namun semua ini belum berakhir, di jalan yang akan datang, binatang buas akan keluar dari waktu ke waktu, termasuk mastif macan perak, ular beludak, badak gunung, dan sebagainya. Binatang buas ini jelas bukan milik alam sunyi kuno, mereka seharusnya disebut binatang asing langit berbintang, masing-masing lebih kuat dari yang lain, dan yang terlemah bahkan lebih kuat dari ahli kelas 1 dunia di alam evolusi. Bahkan, ular beludak besar yang ditemui Lin Sun dengan tubuh 1000 kaki pasti berada pada level raja setengah langkah. Saat membunuh lawan, Lin Sun membutuhkan banyak masalah. Beberapa jam kemudian, Lin Sun telah membunuh lebih dari selusin monster langit berbintang yang serupa, tetapi yang membuatnya sedikit bingung adalah dia tidak pernah melihat lawan seperti beruang raksasa putih keperakan yang memberinya sedikit bahaya. Akhirnya, Lin Sun dan yang lainnya melihat danau perak yang dikatakan bocah Lei itu. Sungguh sebuah danau ajaib, dikelilingi pulau-pulau dan terumbu karang, dan air danaunya menghadirkan warna perak suci. Melihat sekeliling, seperti bintang-bintang di danau yang sama mengalir, seperti mimpi dan indah hingga ekstrim. Ini benar-benar berbeda, Lin Sun dan yang lainnya kagum. Bukankah orang itu baru saja mengatakan bahwa di bawah danau ini, ada meteorit puing-puing bintang yang tiada taranya tersembunyi, dan ukurannya sebesar gunung kecil. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, Kou Xing melihat di dasar danau dengan mata terbakar. Semuanya, hati-hati, ada banyak orang kuat yang bersembunyi di sekitar sini. Kesadaran spiritual Lin Sun menyebar, dan dalam sekejap dia menyadari bahwa ada banyak aura kuat yang tersembunyi di pulau-pulau dan terumbu terdekat. Yang mengejutkannya adalah ada cukup banyak dari mereka yang berada di alam raja setengah langkah, dan jumlahnya banyak, tetapi hanya ada sedikit ahli di alam evolusi. Namun, ini juga masuk akal. Tidak mungkin orang biasa bisa sampai ke sini jauh-jauh.
Jika dia tidak bertanggung jawab kali ini, tidak mungkin datang ke sini hanya dengan kemampuan Kousing. Aneh, karena orang-orang ini sudah datang, kenapa tidak ada yang bertindak? Kousing dan yang lainnya juga merasa sedikit aneh. Sederhana sekali, mereka semua menunggu waktu terbaik, dan tidak ada yang mau menjadi orang pertama yang mati. Mata jernih Nona Le penuh dengan kebijaksanaan, dari sini dapat disimpulkan bahwa pasti ada bahaya besar yang tersembunyi di danau perak ini, sehingga Raja Setengah Langka itu harus berhati-hati dan tidak berani bertindak tanpa izin. Jangan pedulikan mereka, kamu tinggal di sini nanti, aku akan membentuk formasi besar untuk melindungimu, dan aku akan mencoba keanehan di danau ini sendirian. Lin Sun tiba-tiba membuka mulutnya, dan keanehan yang tak terlihat muncul di kedalaman matanya. Karena pada saat ini, perak kecil, yang telah dipenjarakan olehnya di lautan kesadaran dan memikirkannya, sangat bersemangat, yang sepertinya tidak normal. Apakah kamu akan terlalu berbahaya? Nona Le sedikit khawatir, jangan lupa, ada banyak karakter kejam yang bersembunyi di sekitar sini, bahkan jika kamu telah mendapatkan sesuatu di dasar danau, selama kamu kembali, kamu pasti akan terkena serangan mereka. Kata-kata ini tidak lebih dari pengingat bagi Lin Sun untuk berhati-hati terhadap belalang sembah yang menangkap jangkrik dan kepodang di belakang. Saya mengerti, bahkan jika saya menghadapi bahaya, bukankah saya masih memiliki cadangan? Lin Sun berkata sambil tersenyum. Ketika dia berbicara, dia melambaikan jubah lengan bajunya, dan bendera perunggu berkibar satu demi satu, dimasukkan ke dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, susunan terlarang 4 gajah raja telah dipasang. Pada saat yang sama, Lin Sun menyerahkan pelat formasi dan tas penyimpanan berisi esensi roh kelas atas kepada Nona Le, yang merupakan kunci untuk memulai formasi. Saat dalam bahaya, hanya memanipulasi pelat formasi, didukung oleh kekuatan sumsum roh, sudah cukup untuk mengaktifkan seluruh formasi terlarang. Sekarang aku sangat menantikan beberapa orang yang tidak bermoral bergegas untuk mati. Dalam hal ini, aku mungkin bisa menemukan beberapa jarahan. Lagi pula, orang-orang itu sudah sampai di sini, dan mereka pasti sudah menggali banyak bintang. Meteorit, kata Nona Le sambil tersenyum. Kousing dan yang lainnya juga tidak bisa menahan tawa. Pada saat yang sama, Lin Sun memulai aksinya sendiri, mendekati danau perak. Ia terlihat berjalan dengan santai, dengan sikap santai, namun nyatanya kekuatan seluruh tubuhnya sudah lama siap, dan seluruh tubuhnya seperti tali busur yang ditarik sepenuhnya, siap meledak kapan saja. Lin Sun tidak berhenti sampai dia tiba di tepi danau. Yin kecil, bukankah menurutmu kita bisa bicara sekarang? Lin Sun berbicara perlahan di lautan kesadaran. Sejak tiba di tepi danau perak ini, Little Silver sangat bersemangat, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Lin Sun, dia segera menjadi tenang, dan berkata, Tuan, ide buruk apa yang Anda rencanakan? Menyerahlah, aku tidak mau. Aku akan dibodohi olehmu lagi, harga diri dan martabatku tidak boleh diinjak-injak, meskipun itu kamu. Lin Sun hampir mati tercekik oleh kalimat ini, dan sedikit kesal anak kecil, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu masih ingin memberontak? Biarkan kamu merenungkannya selama berhari-hari, dan kamu dapat merenungkannya hasil. Tuan, saya benar, Anda salah, Anda seharusnya tidak menipu saya dengan begitu keji dan tidak bermoral terakhir kali, jika Anda tidak meminta maaf, saya tidak akan memaafkan Anda. Xiao Yin sangat keras kepala, paranoid seperti anak kecil. Lin Sun terdiam beberapa saat, dia belum pernah melihat serangga pemakan dewa yang sombong dan bau, meneriaki tuannya satu demi satu, tapi dia tidak patuh sama sekali. Oke, aku minta maaf padamu, aku melakukan sesuatu yang tidak dipikirkan terakhir kali, tapi aku melakukannya untuk membuatmu tetap di sisiku, kamu harus memahami niat baikku, dan tidak memilih untuk melawanku. Lin Sun menghela nafas dan mengajarkan arogan ini si kecil dengan sungguh-sungguh. Tidak cukup ketulusan, jawab Little Silver dengan kaku. Kamu saat Lin Sun hendak marah, dia mengurus hal kecil yang tidak patuh ini, ketika Xiao Yin mengubah topik pembicaraan tapi, aku memaafkanmu. Segera, Lin Sun mengerang dan berkata, tidak terlalu buruk. Kemarahan juga mereda. Xiao Yin memang seperti anak kecil. Setelah mengucapkan maaf, dia sepertinya telah membuka hatinya sepenuhnya, dan berkata dengan penuh semangat guru, ada sumber jiwa yang kuat di tempat ini. Jika saya bisa mendapatkannya, itu pasti akan memungkinkan saya untuk mendapatkannya, maju lebih jauh, tumbuh ke tahap ketiga. Pada saat itu, saya bisa berubah menjadi tubuh serangga dan berubah menjadi bentuk manusia. Sumber jiwa. Lin Sun menyipitkan mata hitamnya. Ya, sumber jiwa yang sangat murni dan kuat tersembunyi di bawah danau perak. Ada sedikit harapan dalam suara Xiao Yin, Tuan, tidakkah Anda ingin melihat saya maju? Jika saya bisa berubah menjadi bentuk manusia, pada saat itu, saya bisa membangkitkan kekuatan alami dari garis keturunan saya, dan saya bisa berlatih metode rahasia warisan klan Zerg yang melahap Tuhan.
Lin Sun terkejut dan menyadari bahwa dia sepertinya terlalu meremehkan potensi Little Silver di masa lalu. Ini adalah salah satu dari 10 serangga aneh di zaman kuno, dan sekarang dia memiliki potensi untuk menjadi raja. Menjadi lebih kuat. Apakah kamu memohon padaku? Lin Sun merasa lega, mengira dia telah mengambil inisiatif. Tuan, ini adalah tugasmu, kata Little Silver dengan serius. Ada garis hitam di dahi Lin Sun, orang kecil ini terlalu jujur, dia tidak bisa menunjukkan sedikit pun kelemahannya, jadi tolong tunjukkan kebaikan padanya. Tuan, saya pada dasarnya adalah Zerg pemakan Tuhan, dan saya tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak tahu malu dan menyanjung itu. Tolong hormati saya sedikit di masa depan, kata Little Silver dengan sungguh-sungguh. Lin Sun benar-benar dikalahkan oleh si kecil ini, meskipun dia sangat marah sehingga dia ingin membersihkan si kecil ini secara impulsif, dia akhirnya menahan diri. Bagaimanapun juga, dia adalah serangga pemakan dewa, dan dia juga merupakan larva bertubuh raja, dia telah terkenal di seluruh dunia pada zaman kuno, dan dia masih harus dihormati. Saya akan memasuki danau nanti, dan Anda akan memandu jalannya. Terserah Anda apakah Anda bisa mendapatkan kekuatan sumber jiwa. Lin Sun mengesampingkan pikiran yang mengganggu dan berkata dengan serius. Little Silver mengangguk dengan ganas. Lin Sun sangat lega, dan diam-diam bergumam di dalam hatinya bahwa akan sangat bagus jika dia begitu patuh. Tanpa penundaan lebih lanjut, Lin Sun siap bertindak. Sosoknya melintas, melayang ke udara, dan dengan hati-hati menyapu menuju tengah danau perak. Anak itu akhirnya tidak tahan lagi. Saya tidak tahu siapa anak ini, dan dia sendiri tidak tahu kapan dia akan mati. Dia terlalu ceroboh dan impulsif. Bukankah lebih baik, binatang buas di dasar danau itu sangat menakutkan. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang telah ditelannya akhir-akhir ini. Jika anak ini dapat menarik binatang itu, kita dapat mengambil kesempatan ini untuk menghancurkannya, pecahan bintang itu. Meteorit itu direnggut. Hehe, kamu masih muda banget dan cuek. Ada banyak orang kuat yang bersembunyi di pulau-pulau dan terumbu dekat Danau Perak. Ketika mereka melihat tindakan Lin Sun, ekspresi mereka menjadi aneh, dan mereka mengejek, bercanda, mengasihani, atau menyombongkan diri, dan lain-lain. Pada saat yang sama, Nona Le dan yang lainnya yang bersembunyi di formasi terlarang 4 gajah raja menjadi gugup, menatap tajam ke sosok Lin Sun, takut sesuatu akan terjadi padanya. Lin Sun dengan hati-hati terbang ke langit, menyebarkan kesadaran spiritualnya dan waspada ke segala arah. Kemudian, dia mulai mengambil mayat dari ring penyimpanan. Pertama-tama, bangkai terenggiling dilempar ke bawah olehnya, dan permukaan danau yang semula tenang terciprat ombak keperakan. Anak ini pintar banget, dia tahu bagaimana menggunakan daging dan darah makhluk asing di langit berbintang sebagai umpan untuk menarik perhatian naga, kura-kura, dan binatang buas. Diam-diam banyak tokoh besar yang berkomentar diam-diam. Aku pernah melihat binatang terenggiling itu sebelumnya. Kekuatan tempurnya sangat kejam dan ganas. Alam umum Yanlun sama sekali bukan tandingannya. Aku tidak pernah mengira ia akan membunuhnya. Pada gilirannya, alasan mengapa anak ini percaya diri adalah karena dia memiliki kepercayaan diri. Sayangnya, dia masih terlalu muda untuk mengetahui betapa menakutkannya binatang naga dan penyu di dasar danau. Diskusi terdengar dalam kegelapan. Meskipun mereka sedikit terkejut dengan penampilan Lin Sun, mereka tetap percaya bahwa Lin Sun harus mati. Hei, anak ini sangat cakap, dan bahkan memburu binatang tarantula berwarna putih keperakan, yang juga merupakan binatang langit berbintang yang menakutkan. Segera, semua orang tercengang, dan menemukan bahwa Lin Sun mengeluarkan tubuh laba-laba perak berukuran lebih dari 10 kaki dan melemparkannya ke danau. Aku pernah melihat tarantula ini sebelumnya. Ia telah membunuh banyak orang berkuasa. Ia haus darah dan sesat. Bahkan ahli kelas 1 di alam evolusi tidak akan berani menghadapi monster ini. Apakah anak ini murid langsung dari kekuatan besar tertentu? Segera, banyak orang kuat memandang Lin Sun secara berbeda, menyadari bahwa ini mungkin sosok yang luar biasa di generasi muda. Tanpa terlihat, mereka menahan banyak rasa hina dan hina. Tidak, mayat kedua makhluk jahat itu telah dibuang. Menurut pengalaman sebelumnya, binatang buas naga dan kura-kura di dasar danau seharusnya sudah waspada dan terungkap sejak lama, tapi kenapa tidak ada pergerakan sampai sekarang? Beberapa orang bertanya-tanya apakah pemandangan ini tidak normal. Orang kuat lainnya juga menemukan sesuatu yang aneh, ada yang tidak pasti dan tidak pasti. Mungkinkah umpannya tidak cukup? Lin Sun juga sedikit bingung, dia berdiri tinggi di langit, berpikir sejenak, dan kemudian mulai melempar mayat itu lagi. Dan ketika mereka melihat pemandangan ini, tidak peduli apakah itu alam raja setengah langkah yang tersebar di pulau-pulau terdekat atau terumbu karang, atau biksu besar dari alam evolusi, mereka semua tercengang dan tersentak. Mastif harimau binatang alien langit berbintang.
Badak gunung, makhluk asing di langit berbintang. Belalang lapis baja perak binatang langit berbintang. Satu demi satu, binatang langit berbintang yang haus darah dan sesat dibuang dari tangan anak laki-laki itu dan dibuang ke danau seperti sampah pada saat ini. Air danau mulai berjatuhan dengan derasnya, memercikkan ombak besar berwarna perak, dan gambar itu tampak memiliki keindahan yang luar biasa. Namun jika dilihat oleh sekelompok orang kuat, pemandangan tersebut memiliki kekuatan kejutan yang unik, yang menghasilkan dampak visual yang kuat, membuat mereka nyaris tercengang. Ini sialan, bukankah ini terlalu mesum? Ada lebih dari selusin makhluk asing di langit berbintang, apakah dia benar-benar membunuh mereka semua sendirian? Hei, tuan muda ini jelas-jelas orang menyebalkan. Saya curiga dia adalah sosok yang tiada taraf di kalangan generasi muda, dan dia tidak sekuat dia. Sial, aku melewatkannya kali ini. Orang-orang kuat yang bersembunyi di kegelapan merasa gelisah, dan mereka semua terkejut. Sebelumnya, mereka sangat meremehkan tindakan Lin Sun, berpikir bahwa itu tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian, jadi mereka semua berpikir bahwa Lin Sun terlalu muda dan ceroboh, dia tidak tahu hidup dan mati, dan dia tidak tahu, mengetahui ketinggian langit dan bumi. Namun kini, mereka hanya merasa pipinya panas, seolah-olah ditampar secara diam-diam dan keras, dan mereka menyadari bahwa mereka telah salah menilai. Ini bukannya mengabaikan ketinggian langit dan kedalaman bumi, ini jelas merupakan hewan liar yang menyeberangi sungai. Terutama ketika mereka melihat Lin Sun mengeluarkan ular berbisa sepanjang 1000 kaki, pembangkit tenaga listrik setengah langkah King Rilem tidak bisa tenang lagi, ekspresi mereka berubah, dan mata mereka hampir keluar. Mereka ingat bahwa ular beludak ini jelas merupakan karakter yang kejam di antara makhluk asing di langit berbintang. Begitu marah, angin akan bertiup kencang, dan langit akan runtuh. Kekuatan tempurnya pasti tidak akan berada di bawah raja setengah langkah. Tapi sekarang, berubah menjadi mayat, dan entah bagaimana dipukuli sampai mati, tubuh sepanjang 1000 kaki itu penuh dengan retakan dan bekas luka yang mengerikan, yang sangat mengejutkan. Setelah itu, tubuh Viper, yang memiliki level setengah langkah King Rilem, juga dibuang ke danau oleh Lin Sun seperti sampah. Melihat pemandangan ini, alam raja setengah langkah itu terasa dingin dari lubuk hatinya, dan merasa tidak nyaman, jika ular berbisa itu juga dibunuh oleh pemuda itu, bukankah itu berarti kekuatan tempurnya bisa membunuh alam raja setengah langkah? Lintas batas. Naik. Ini pasti monster kecil dari garis keturunan ortodoks kuno, memiliki bakat arogansi yang tiada taraf, jika tidak, mustahil menjadi begitu kuat. Negara raja setengah langkah tampak bermartabat, dan hatinya cukup terganggu. Pada titik ini, orang-orang kuat yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba menyadari bahwa pemuda yang bertindak sendirian tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Bersiaplah, kali ini dengan pemuda yang menahan naga, kura-kura, dan binatang buas di dasar danau, itu akan sangat meningkatkan peluang kita untuk menangkap bongkahan meteorit puing-puing bintang itu. Ada juga kegembiraan saat menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa. Yang lainnya segera dipindahkan. Benar sekali, pemuda itu sangat kuat, dia kebetulan menahan naga, kura-kura, dan binatang buas. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi hal itu menciptakan peluang bagus bagi mereka untuk merebut harta karun itu. Anak muda, kamu harus bekerja keras. Beberapa pria kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak untuk Lin Sun. Tentu saja, mereka tidak berani berteriak dalam hati untuk menghindari kecelakaan. Namun di luar dugaan semua orang, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka semua. Setelah membuang lebih dari selusin tubuh makhluk asing di langit berbintang, danau perak akhirnya kembali sunyi kecuali semburan semprotan perak. Dari awal hingga akhir, sosok naga dan binatang berbulu tidak pernah muncul sama sekali. Ini, bahkan Lin Sun sendiri terkejut, jadi ini tidak oke. Apa yang terjadi? Dalam kegelapan, orang-orang kuat itu juga merasa ragu, dan mereka sangat menyadari bahwa mungkin ada semacam perubahan yang terjadi di bawah danau perak. Mungkinkah monster naga dan kura-kura di dasar danau juga merasakan kekuatan pemuda itu, dan terlalu takut untuk berdiri? Seseorang membuat lelucon, tetapi itu menarik banyak perhatian, padahal, apakah kamu masih bisa membuat lelucon seperti itu? Betapapun galaknya pemuda itu, mampukah dia mengalahkan penyu naga di dasar danau? Anda harus tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, kura-kura naga itu telah melahap lebih dari 1,5 langkah kerajaan, dan itu menakutkan. Sepertinya kita hanya bisa menjelajah ke dasar danau untuk menjelajah. Lin Sun mengerutkan kening dan berpikir lama sebelum akhirnya mengambil keputusan. Telaga perak ini sangat ajaib, dapat menghalangi pendeteksian indera spiritual, sehingga menyulitkan orang untuk mengintip pemandangan dari luar. Ini juga alasan mengapa Lin Sun enggan memasuki danau sebelumnya. Tapi sekarang, umpannya telah habis, dan binatang naga dan penyu masih belum terpancing, yang membuat Lin Sun tidak punya pilihan selain melakukan gerakan berbahaya. Desir. Pada akhirnya,
Lin Sun mengertakkan giginya, dan sosoknya bergegas ke danau perak hampir segera setelah dia memasuki danau. Dia mengorbankan pagoda tanpa kata-kata, menyinari cahaya keemasan cemerlang, untuk mempertahankan seluruh tubuhnya. Tempat ini sangat berbahaya, jadi Lin Sun tidak berani gegabah. Di saat yang sama, semua orang kuat di dekat danau terkejut, mereka tidak menyangka pemuda itu begitu galak hingga dia langsung bergegas ke dalam danau. Dasar danau adalah wilayah mereka. Bukankah dia khawatir akan ditelan oleh naga dan binatang berbulu itu? Kapan sosok yang tidak bermoral dan tak tertandingi muncul di alam kemenangan timur? Seseorang bergumam, sedikit terganggu. Sayang sekali, begitu pemuda itu masuk, dia pasti menderita, dan itu juga membuat kita kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan kesempatan itu. Beberapa orang patah hati. Saudari Lei, apakah saudara Lin Sun akan dalam bahaya? Dalam formasi terlarang, Xiao He tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak akan. Nona Lei sebenarnya sangat gugup, tetapi dia tersenyum dan berkata, Saudara Lin Sun, kamu adalah sosok yang luar biasa, dunia memanggilnya Dewa Iblis, dan seluruh dunia Siheng telah menyebabkan begitu banyak gangguan, Anda bilang dia hebat atau tidak? Warna cerah muncul di mata Xiao He, dan berkata luar biasa. Saya tidak tahu apakah saya bisa menjadi seperti saudara Lin Sun di masa depan, dan membiarkan dunia mengingat nama saya. Nona Lei tersenyum dan berkata, selama kamu memikirkannya, kamu bisa. Namun, sebaiknya kamu tidak menargetkan saudaramu Lin Sun. Mengapa? Karena mencoba mengejarnya akan sangat sulit, jawab Nona Lei serius setelah berpikir lama. Seberapa sulit? Ketika Anda memiliki pencapaian yang diraih hari ini dalam perjalanan menuju jalan besar, Anda tentu akan mengerti. Berbicara tentang ini, Nona Lei menghela nafas dalam hatinya, dia tahu betul bahwa di antara generasi muda di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang bisa mengejar Lin Sun. Dan berapa banyak yang benar-benar dapat bersaing dengan yang besar di jalan besar. Bahkan dia tidak bisa menebak dan memperkirakan. Di saat yang sama, dasar danau perak. Makan, 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 satu-satunya yang tahu cara makan. Bencana akan segera terjadi, jika kamu masih makan, kamu tidak akan takut mati. Seekor beruang raksasa berwarna perak dan putih sangat marah, dan menamparkan hewan besar di sampingnya dengan telapak tangan seperti daun lontar. Itu adalah binatang aneh yang tampak seperti kura-kura tua tetapi berkepala naga, tubuhnya sebesar 100 kaki, hanya sepasang mata, yang tampak seperti sepasang batu giling besar. Ia merangkak ke sana seperti gunung, tubuhnya ditutupi sisik hitam dan dingin, dan saat ini ia sedang mengunyah dan melahap tarantula putih keperakan, giginya yang putih panjang dan sempit dipenuhi daging dan darah, makan dengan nikmat. Tamparan beruang putih keperakan raksasa itu mengenai sisik tubuhnya, berdentang dan bunga api beterbangan, namun sepertinya menggelitiknya, dan tidak dapat mengalihkan perhatiannya dari makanan lezat sama sekali. Hal ini membuat raksasa perak dan putih itu geram dan geram, ingin mencekik pecinta kuliner tak berperasaan ini sampai mati. Tidakkah kamu melihatnya? Yang kamu makan hanyalah umpan yang dijatuhkan oleh anak itu. Aku hanya menunggu untuk membunuhmu, makhluk bodoh itu. Raung raksasa putih keperakan itu. Akhirnya penyu naga membuka mulutnya dengan malas, dan berkata dengan suara pelan apa yang kamu takutkan, ini sudah waktunya dia datang, makan saja. Mengatakan itu, ia terus menikmati makanannya, kali ini adalah seekor mastif harimau. Beruang perak dan putih raksasa itu sangat marah hingga menendang tubuh mastif harimau itu, lalu memelototi kura-kura naga itu, mengertakkan gigi dan berkata, sudah kubilang, dia berbeda dari orang lain. Apa bedanya? Makanannya ditendang, yang membuat Long Yuan sangat tidak puas, dia menjulurkan mulutnya, dan membawa makanan itu kembali. Baunya seperti orang tua gila itu. Begitu beruang perak raksasa mengatakan ini, Long Yuan, yang baru saja menelan makanan ke dalam mulutnya, membeku seolah ketakutan, dan hampir pingsan karena tersedak. 970.